Dasar istri bau sampah, kamu tak pantas ada di rumah ini, pergi kau. Bentak mertua mengusirku yang hamil besar, dan suamiku justru asik video call dengan pelakor murahan. Sehari kemudian aku kembali ke rumah itu diantar mobil mewah. Kini ku jebloskan mertua dan suami laknat itu hingga membusuk di penjara. Halo bunda semua, apa kabar? Semoga bunda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini ada cerita menarik dari Ratna. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu kalian semua dari daerah mana saja ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Namaku Kirana Larasati. Dan pada usia 32 tahun, aku adalah pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas Greencorp Waste Management, sebuah perusahaan raksasa di sektor pengolahan limbah industri dan energi terbarukan. Namun, di dalam rumah mewah berlantai marmer Italia yang berdiri megah di kawasan elit Pondok Indah ini, aku hanyalah seorang istri patuh yang sedang hamil besar, terbalut daster lusuh, dan kerap membawa pulang aroma menyengat yang selalu diejek sebagai bau sampah oleh keluarga suamiku. Rumah megah seluas 1000 meter persegi ini pada dasarnya adalah kandang emasku. Ini adalah panggung teater berbiaya miliaran rupiah tempatku menyamar setiap hari demi menguji sebuah kesetiaan dari pria yang kunikahi. Marmer statuario mahal yang mereka pijak tanpa beban, lampu gantung kristal batcarat yang menyinari ruang tamu dengan cahaya hangat, hingga perabotan mahoni asli yang menjadi tempat mereka bersandar menghabiskan waktu luang, semuanya dibayar lunas menggunakan uang dari rekening pribadiku. Mereka sama sekali tidak pernah tahu bahwa aroma busuk yang kerap menempel di ujung dasterku adalah hasil dari inspeksi penyamaran rahasiaku ke pabrik-pabrik pengolahan limbah B3 di pinggiran kota. Limbah yang bagi orang lain sangat menjijikkan, namun di tanganku yang penuh perhitungan, kotoran itu berubah wujud menjadi emas murni, mencetak capital gain triliunan rupiah di setiap akhir tahun fiskal perusahaan. Di hadapan dewan direksi yang didominasi pria-pria berjas rapi, aku adalah sang eksekutor berdarah dingin yang tak pernah ragu memotong kerugian perusahaan dalam hitungan detik. Namun di dalam rumah ini, aku memilih menurunkan egoku, menjadi bayangan bisu yang rajin mencatat dan mengalkulasi setiap kebusukan keluarga suamiku dalam diam. Randy Wibawa, suamiku. Usianya 34 tahun, bertahta sebagai manajer pengadaan di salah satu anak perusahaan swasta yang selalu ia banggakan kepada semua orang di setiap kesempatan. Setiap pagi, ia melangkah keluar garasi dengan setelan jas bespoke jahitan tangan yang rapi, sepatu kulit Oxford mengkilap, dan senyum karismatik yang ia pikir mampu menaklukkan kejamnya bisnis ibu kota. Randy benar-benar hidup dalam hayalan bahwa dirinya adalah seorang miliarder mandiri, pangeran korporat muda yang tangguh dan sedang mendaki puncak dunia dengan kedua kakinya sendiri. Sayangnya, itu semua hanyalah ilusi. Sebuah hayalan yang sangat menyedihkan dan patetis. Randy sama sekali tidak tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja dan sering ia gunakan untuk menepuk dada itu sebenarnya bernaung di bawah payung holding company rahasia milikku. Posisi manajer pengadaan bergengsi yang ia banggakan itu tak lebih dari sebuah fasilitas dariku. Sebuah belas kasihan tersembunyi agar harga diri maskulinnya yang rapuh tidak terluka di awal pernikahan kami. Randy mungkin memposisikan dirinya sebagai simbol kesuksesan finansial di mata ibunya dan teman-teman arisannya. Namun jika dilihat dari neraca keuanganku, dia hanyalah investasi buruk yang tingkat kerugiannya mulai menggerogoti modal utamaku. Di dalam kandang emas yang penuh kemunafikan ini, aku tidak hanya hidup berdua dengan Randy yang gemar bersandiwara. Ada Ibu Darmi, ibu mertuaku. Di luar sana, di rentetan acara arisan sosialita berlian dan majelis taklim kompleks perumahan elit, Ibu Darmi dikenal luas sebagai sosok wanita parubaya yang sangat agamis, anggun, tutur katanya lembut, dan luar biasa berkelas. Dia selalu membanggakan putra tunggalnya di depan rekan-rekannya seolah Randy adalah dewa tanpa cacat yang turun langsung dari kahyangan untuk menyelamatkan hidupku. Namun, begitu pintu utama dari kayu jati murni di rumah ini tertutup rapat dan tak ada orang asing yang melihat, topeng kesucian itu tanggal seketika dari wajahnya yang mulai menua. Sifat aslinya yang luar biasa gila harta, sangat angkuh, dan penuh bisa ular langsung mencuat tanpa basa-basi sedikit pun. Dalam pandangan sempit Ibu Darmi, Randy adalah bongkahan emas murni yang telah menaikkan derajat keluarga kelas menengah mereka, sementara aku ini tak lebih dari sekadar benalu tak berguna. Di matanya,
Aku adalah parasit miskin yang sangat beruntung bisa dinikahi dan dihidupi oleh pria sesukses putranya. Dia menganggap semua kemewahan yang ada di sini, dari mobil-mobil keluaran Eropa di dalam garasi berpemanas hingga kartu kredit tanpa batas yang kugesekkan untuknya, sebagai hak mutlak milik anak lelakinya. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia sedang mengklaim tahta di atas kerajaan hukum milik orang yang setiap hari dia ludahi dengan kata-katanya. Belakangan ini, kebusukan dari suamiku itu semakin tercium tajam, bahkan menyaingi bau limbah kimia di area pabrikku. Ada jejak parfum floral dengan aroma menyengat dan murahan yang menempel di kerah kemeja mahal Randy saat ia pulang kerja. Ada panggilan telepon yang mendadak diputus ketika aku masuk ruangan, dan yang paling fatal, instingku sebagai pengusaha membimbingku untuk mengecek aliran dana. Hasilnya, aku melihat notifikasi mutasi rekening operasional perusahaan yang tiba-tiba membengkak di tengah malam. Dana itu mengalir mulus untuk pembelian tas branded di sebuah butik mewah. Semua petunjuk sistematis itu bermuara pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan secara logika. Randy sedang memelihara seorang pelakor murahan di luar sana, dan dia membiayai wanita itu menggunakan uang hasil penggelapan dari kas anak perusahaanku sendiri. Uang yang secara hierarki hukum berada di bawah kekuasaan dan hak pengawasanku. Mereka benar-benar telah memancing naga yang sedang tidur nyenyak. Malam itu, aku baru saja tiba di rumah setelah 12 jam penuh memantau langsung berjalannya proyek pengolahan limbah rumah sakit yang krusial di perbatasan kota. Perutku yang tengah hamil 7 bulan terasa kencang dan sangat lelah karena terus berdiri. Aku melangkah masuk dari pintu garasi samping menuju dapur, masih mengenakan daster lusuh andalanku bermotif bunga pudar yang memang sengaja kupakai sebagai kamuflase, agar tidak menarik perhatian saat turun langsung ke lapangan kumuh. Aroma keringat, debu proyek, dan sisa-sisa bau organik pekat memang menempel dengan sangat kuat di sekujur tubuhku. Aku baru saja meraih gelas kaca dan menuangkan air mineral hangat di dapur bersih berbahan granit murni, ketika suara hak sepatu Ibu Darmi berderap kasar menghampiriku. Wajah tuanya yang dihiasi riasan tebal tampak berkerut dalam, menahan rasa jijik yang berlebihan. Ya ampun, Kirana, bau apa ini? Busuk sekali. Jerit Ibu Darmi melengking memecah kesunyian. Tangannya dengan cepat menutupi hidungnya menggunakan sapu tangan sutra. Kamu ini dari mana saja jam segini baru pulang dengan baju gembel seperti itu? Bikin kotor rumah anakku saja lantai marmer ini kamu injak. Aku menenggak air di gelasku perlahan, membiarkan kesejukan membasahi kerongkonganku sebelum menoleh menatap matanya yang memancarkan kebencian murni tak beralasan. Aku habis dari luar, Bu. Mencari angin sebentar. Perutku sedikit kram malam ini. Mencari angin atau memulung di tempat sampah? Ibu Darmi berkacak pinggang, menunjuk dasterku dengan tatapan merendahkan seolah aku ini bakteri mematikan. Dasar istri bau sampah. Suamimu itu manajer bergengsi. Gajinya puluhan juta per bulan. Kenapa kamu malah sengaja berdandan seperti gembel dan membawa bau selokan ke dalam rumah mewah ini? Kamu itu benar-benar bikin malu nama Randy. Di ruang tengah yang luas, Randy tampak duduk bersantai menyilangkan kaki di atas sofa kulit Chesterfield asli Italia seharga 150 juta rupiah. Pria itu menatap layar ponsel pintarnya sambil tersenyum-senyum sendiri layaknya orang dungu. Dia bahkan sama sekali tidak repot-repot menoleh untuk sekadar membelaku saat ibunya menghinaku dengan suara sekeras itu. Aku melangkah mendekati ruang tengah dengan perlahan, mengabaikan Ibu Darmi yang terus mengomel merutuki penampilanku di belakang. Randy, bisa tolong bawakan barang-barangku dari bagasi mobil? Pinggangku sangat sakit dan kram hari ini. Pintaku dengan nada sedatar mungkin, sengaja menguji insting empatinya yang ternyata memang sudah mati tak tersisa. Randy mendengus kasar dengan raut wajah kesal karena merasa diganggu. Pandangannya sedikit pun tidak lepas dari layar ponselnya. Ambil sendiri saja, Kirana. Aku sedang lelah. Seharian ini aku sibuk meeting panjang untuk mengamankan tender besar demi masa depan kita. Kamu ini di rumah saja kerjanya terus menyusahkan orang terus. Aku menyipitkan mata dengan tajam. Posisi berdiriku memberikan keunggulan visual. Mataku cukup terlatih untuk menangkap pantulan layar ponselnya di atas meja kaca. Randy sedang melakukan video call tanpa suara. Di layar itu, kulihat sekilas wajah seorang perempuan muda dengan riasan menor dan bibir merah menyala,
tertawa manja dari dalam sebuah interior mobil mewah bergaya sport. Mataku tidak mungkin salah mengidentifikasi. Itu adalah mobil yang uang cicilan bulanannya baru saja dicuri dari anggaran perusahaanku. Si pelakor murahan itu bahkan berani masuk ke dalam properti yang kubeli dengan keringatku sendiri. Tender besar, ya? Tanyaku pelan, menyembunyikan nada sinis dan sarkasme yang mendidih di tenggorokan. Apakah tendernya berjalan lancar, Randy? Tentu saja lancar. Namaku Randy Wibawa, manajer paling disegani. Semua klien besar pasti tunduk padaku. Randy menjawab dengan angkuh dan nada meninggi, menyombongkan kebohongan bodoh yang sebentar lagi akan menjadi bumerang maut baginya. Makanya, kamu itu harusnya banyak-banyak bersyukur punya suami sehebat diriku. Jangan bisanya cuma keluyuran tidak jelas pakai daster tak keruan dan bau seperti tukang rongsokan. Kamu itu cuma numpang hidup di rumahku ini. Kirana, tahu diri sedikit jadi istri. Ibu Darmi melangkah maju dengan cepat, lalu mendorong bahuku dengan kasar hingga aku nyaris oleng ke belakang dan harus berpegangan kuat pada ujung meja kaca. Dengar itu baik-baik dari mulut anakku. Suamimu yang memeras keringat siang malam, sementara kamu yang seenaknya menikmati fasilitas rumah megah ini. Dasar parasit tidak tahu diri. Kalau Randy marah dan menceraikanmu besok pagi, kau pasti sudah jadi gelandangan yang mengemis di pinggir jalan sana. Aku menyeimbangkan tubuhku dengan memegang punggung sofa kuat-kuat. Bayi di dalam kandunganku menendang dengan keras, seolah ikut merasakan frekuensi amarah ibunya yang bergejolak. Namun, aku segera menarik napas panjang. Aku menekan emosi murahan dan kemarahan meledak-ledak itu dalam-dalam ke dasar dada, menggantinya dengan perhitungan matematis dan logika hukum yang mematikan. Begitu ya, Bu? Aku ini hanya parasit miskin yang numpang hidup pada anak ibu. Jawabku dengan nada sangat tenang, bahkan terlampau tenang, menatap bergantian ke arah Randy yang masih asyik dengan video call maksiatnya, lalu beralih ke wajah Ibu Darmi yang melotot penuh emosi. Iya, jelas. Kamu itu bau, kotor, dan sama sekali tidak pantas ada di rumah ini. Bentak Ibu Darmi keras-keras ke arah wajahku. Pergi sana ke kamar pelayan di belakang. Bersihkan tubuhmu pakai sabun cuci. Bau sampahmu ini benar-benar membuatku mual. Aku hanya menundukkan kepala dengan patuh, membiarkan poni panjangku menutupi senyum miring yang perlahan terbentuk di bibirku. Mereka berdua ini benar-benar makhluk yang terlalu bodoh. Sangat bodoh dan picik. Mereka baru saja mengusir dan menghina pemilik asli dari istana tempat mereka bernaung, karena mereka merasa memiliki kuasa absolut atas tanah dan bangunan yang sertifikat hak miliknya tersimpan rapi di dalam brankas baja milikku. Baiklah, Ibu. Aku akan segera pergi membersihkan diri dan tidak akan mengganggu kalian lagi. Ucapku dengan suara pelan dan pasrah. Berbalik badan melangkah pelan menuju anak tangga marmer yang dingin. Saat langkah kakiku menaiki anak tangga satu demi satu, monolog batin seorang pebisnis berdarah dingin mengambil alih seluruh akal sehatku. Malam ini, kubiarkan mereka berdua menikmati puncak arogansi dan kebodohan mereka. Mereka sedang menari bahagia di atas bara api hukum yang mereka kira adalah lantai dansa bertabur. Randy dengan angkuhnya berselingkuh menggunakan dana perusahaanku untuk membiayai wanita lain, sementara Ibu Darmi bertingkah layaknya ratu berkuasa atas deretan aset properti yang jelas-jelas bukan miliknya secara legal. Aku tidak akan membuang tenaga untuk menangis. Meneteskan air mata terlalu murah dan hina untuk situasi rendahan seperti ini. Sebagai gantinya, setibanya aku di kamar, aku akan langsung menyalakan laptop yang terenkripsi dan mulai menyusun skema gugatan perdata yang akan merampas semua kenyamanan yang mereka miliki malam ini. Sebagai pimpinan holding company, aku memegang hak veto penuh secara legal atas masa depan karir Randy. Aku akan memastikan, ketika bom kebenaran ini akhirnya kubongkar tepat di wajah mereka, mereka akan benar-benar menyadari betapa mematikan dan kejamnya sang ratu sampah saat ia sedang membersihkan area kerajaannya dari tumpukan kotoran yang sesungguhnya. Bersenang-senanglah malam ini, Randy. Puaskan dirimu dan nikmati waktu terakhirmu dengan pelakor murahanmu itu. Bisikku pelan di dalam hati saat tanganku memutar kenop pintu kamarku. Karena mulai detik ini, aku akan pastikan dengan tanganku sendiri, bahwa setiap rupiah yang kau curi dariku akan menjadi aset beracun yang akan segera menyeret lehermu ke dasar neraka kehancuran.
Begitu pintu kayu jati kamar utama ini tertutup dan terkunci rapat, aku segera menanggalkan peranku sebagai istri tertindas yang malang. Kulangkahkan kakiku yang sedikit membengkak menuju meja rias. Di sana, tersembunyi di balik laci rahasia, sebuah laptop berspesifikasi militer dengan enkripsi tingkat tinggi menungguku. Aku menyalakannya. Dalam hitungan detik, layar memancarkan deretan angka dan grafik dari portofolio investasiku yang bernilai triliunan rupiah. Aku mengabaikan rasa nyeri di perutku yang hamil 7 bulan dan langsung mengakses server Greencorp. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard, memulai proses audit forensik mandiri terhadap rekening operasional anak perusahaan yang dipegang oleh Randy. Seringai dingin perlahan terbentuk di sudut bibirku saat melihat betapa cerobohnya suamiku itu. Dia mentransfer uang sebesar 250 juta rupiah dengan keterangan palsu, biaya pengadaan alat, ke rekening pribadi atas nama Siska, si pelakor murahan itu. Randy benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan menggunakan aset beracun curian untuk membiayai gaya hidup selingkuhannya. Tiba-tiba, suara gedoran keras menghantam pintuku, diikuti oleh decitan engsel saat kunci cadangan diputar secara paksa dari luar. Ibu Darmi menerobos masuk dengan wajah memerah menahan amarah, membawa sebuah kantong plastik hitam besar khusus sampah di tangan kanannya. Tidak usah sok sibuk di depan layar. Berdiri kamu sekarang, bentak Ibu Darmi. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Tanpa ampun, wanita tua itu berjalan menuju lemari pakaianku, menarik laci dengan kasar, dan mulai melemparkan daster lusuh serta pakaian-pakaian hamilku ke dalam kantong plastik hitam tersebut seolah barang-barangku adalah kotoran yang menularkan penyakit. Apa yang ibu lakukan? Ini kamarku, tanyaku pelan, sengaja menjaga intonasi suaraku tetap rendah dan terlihat tak berdaya. Meski otakku sedang mengkalkulasi pasal penyusupan dan perusakan barang yang bisa kujerat padanya nanti. Kamarmu. Jangan mimpi di siang bolong. Ibu Darmi meludah ke arah lantai marmer di dekat kakiku. Kamu itu cuma parasit yang numpang hidup. Mulai malam ini, kamu angkat kaki dari rumah anakku. Siska, wanita yang jauh lebih berkelas dan bermartabat darimu, akan mulai memindahkan barang-barangnya kemari akhir pekan ini. Kamar utama ini tidak pantas ditempati oleh istri bau sampah sepertimu. Aku menatap mata wanita tua itu lekat-lekat. Ibu mengusirku? Di malam hari saat aku sedang hamil besar anak dari putra ibu sendiri? Di mana hati nurani ibu? Hati nurani. Cih. Ibu Darmi mencengkeram lenganku dengan kasar. Kuku-kukunya yang dicat merah terang menusuk kulitku. Anak? Siapa yang tahu itu anak Randy atau anak kuli bangunan di luaran sana? Penampilanmu saja seperti gembel. Pantasnya kamu melahirkan di puskesmas kumuh, bukan di rumah sakit elit pakai uang anakku. Ayo turun. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku membiarkan diriku diseret keluar dari kamar, tidak memberikan perlawanan fisik sedikit pun demi melindungi kandunganku. Sekaligus membiarkan kamera pengawas tersembunyi di sudut lorong merekam seluruh tindakan kekerasan domestik ini. Setiap dorongan kasarnya adalah bukti material bernilai miliaran rupiah di pengadilan nanti. Sesampainya di ruang tengah lantai bawah, Ibu Darmi mendorong tubuhku hingga aku nyaris tersungkur jika tidak segera berpegangan pada pilar ruang tamu. Di sana, Randy masih duduk santai di atas sofa. Ponselnya kini tersandar di atas meja, menampilkan mode video call dengan layar penuh. Wajah Siska terlihat jelas, sedang memakai gaun tidur berbahan sutra tipis yang memuakan. Randy, suamiku, panggilku dengan nada bergetar, memainkan peran paripurna sebagai korban yang memelas. Ibumu mengusirku, Mas, membuang pakaianku ke dalam kantong sampah. Apakah kamu akan diam saja melihat istrimu yang sedang hamil diperlakukan seperti binatang? Randy menoleh ke arahku dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Dia mendengus sinis, sama sekali tidak beranjak dari kenyamanan sofanya. Ibu benar, Kirana, kamu itu memalukan. Bau selokan yang menempel di bajumu itu merusak udara di rumah mewahku. Aku sudah muak melihat wajahku samu setiap kali aku pulang dari kantor. Dari layar ponsel yang menyala terang itu, terdengar tawa melengking yang dibuat-buat. Bagus, Mas Randy sayang. Usir aja perempuan gembel itu sekarang. Aku udah gak sabar pengen tidur di kasur utama rumah mewah kita itu.
Bikin sumpek aja ada benalu di rumah elit. Ucap Siska dengan nada sengau yang membuat perutku benar-benar mual. Rumah mewah kita? Ulangku pelan. Memastikan mikrofon di smartwatchku menangkap setiap suku kata bodoh yang keluar dari mulut pelakor itu. Tentu saja rumah kami. Randy bangkit berdiri, menunjuk tepat ke arah wajahku. Mulai besok, aku akan mengajukan cerai. Pergi kau dari sini, dasar benalu. Jangan berani-berani menuntut harta Gonogini sepeser pun. Karena semua fasilitas, rumah, dan mobil di sini adalah hasil keringatku murni. Hak milikku. Aku menunduk, menyembunyikan senyum iblis yang nyaris meledak. Randy Wibawa yang terhormat, manajer pengadaan berstatus karyawan rendahan di mata perusahaanku, baru saja mengklaim properti seharga 50 miliar rupiah yang sertifikat aslinya tertera atas nama perusahaan cangkangku. Dia tidak tahu bahwa malam ini, dengan mengusirku, dia telah secara sukarela menyerahkan kepalanya ke dalam alat pancung. Baik, Mas Randy, bisikku dengan suara lirih. Jika itu maumu, aku akan pergi. Tapi ingat kata-katamu malam ini. Jangan pernah mencariku lagi. Mencarimu. Jangan terlalu percaya diri, gelandangan. Ibu Darmi menendang kantong plastik hitam berisi bajuku hingga terguling ke arah pintu utama. Sekarang buka pintu itu dan lenyaplah dari pandangan kami. Jangan bawa satu barang mewah pun dari rumah ini. Semuanya milik Randy. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku memutar kenop pintu utama yang berat itu. Angin malam yang dingin dan rintik hujan gerimis langsung menerpa wajahku. Aku melangkah keluar ke area teras, sementara Ibu Darmi membanting pintu jati itu dari dalam dengan sangat keras hingga bunyinya menggema ke seluruh penjuru halaman. Bra, aku berdiri di bawah teras, membiarkan rintik hujan mengenai wajahku. Tidak ada air mata yang jatuh. Hawa dingin ini tidak sebanding dengan dinginnya perhitunganku sekarang. Randy dan ibunya mengira mereka telah memenangkan pertempuran dan berhasil membuang sampah sejarah dari kehidupan mereka. Mereka berpikir bisa berpesta dan menikmati kekayaan yang kumiliki. Mereka lupa satu hukum mutlak dalam bisnis. Pemilik modal selalu memegang kendali terakhir. Aku melangkah pelan keluar dari gerbang besi tinggi yang langsung dikunci otomatis oleh sistem keamanan dari dalam. Di ujung jalan perumahan elit yang gelap, sepasang lampu depan menyorot terang membelah tirai hujan. Sebuah Mercedes Maybach hitam pekat meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di hadapanku. Supir pribadiku, Pak Yanto, segera keluar dengan seragam rapi dan memayungiku. Membuka pintu kursi penumpang belakang dengan sikap hormat yang luar biasa. Malam yang buruk, Nyonya Kirana. Sapa Pak Yanto pelan. Tidak, Yanto. Malam ini adalah awal yang sangat sempurna. Jawabku dingin sambil melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan berlapis kulit napa kualitas premium. Aku bersandar di kursi, menatap gerbang rumah megahku yang kini dikuasai oleh dua orang parasit bodoh. Malam ini aku memang keluar sebagai istri yang terbuang. Tapi besok, aku akan menyiapkan sebuah gugatan perdata dan mengeksekusi hak vetoku untuk menghentikan seluruh napas kehidupan mereka. Randy dan keluarganya akan segera merasakan kejamnya hidup sebagai gelandangan yang sesungguhnya. Hujan badai yang mengguyur kawasan elit Pondok Indah malam ini terasa seperti sebuah tirai raksasa yang sengaja diturunkan dari langit untuk menutupi panggung sandiwara murahan yang baru saja usai. Aku berdiri tegak di atas trotoar marmer yang basah, menatap nanar ke arah gerbang besi tempat setinggi 3 meter yang baru saja terkunci otomatis dari dalam. Di balik gerbang besi itu, berdiri kokoh sebuah rumah bergaya neoklasik seharga 50 miliar rupiah yang sertifikat kepemilikannya terukir jelas atas nama holding company rahasia milikku. Namun, tepat pada malam yang dingin ini, sang pemilik sah yang sesungguhnya baru saja ditendang keluar layaknya seekor anjing jalanan yang berpenyakit. Rintik air sedingin es mulai meresap dengan cepat, menembus daster lusuh bermotif bunga pudar yang melekat di tubuhku, membawa serta memori hinaan yang baru saja dilontarkan oleh mertua dan suamiku sendiri. Mereka berdua dengan congkaknya meneriakiku sebagai istri bau sampah, memaki diriku sebagai seorang benalu miskin yang hanya bisa numpang hidup di atas tetesan keringat suaminya. Aku merunduk pelan, menyentuh perutku yang membesar di usia kehamilan 7 bulan. Ada sedikit rasa kram yang menjalar menembus syaraf, namun aku menolak keras untuk merintih.
Sedikit pun aku tidak akan sudi meneteskan air mata untuk manusia-manusia bermental parasit yang sedang bersulang merayakan kebebasan palsu mereka di dalam sana. Tepat ketika deru petir menyambar langit, sepasang lampu LED matrix menyorot tajam, membelah kegelapan pekat dan tirai hujan yang lebat. Sebuah Mercedes Maybach S-Class hitam obsidian meluncur mulus nyaris tanpa suara, membelok patah dan berhenti tepat 1 jengkal di hadapanku. Pintu kemudi terbuka. Pak Yanto, pria paruh baya dengan seragam safari gelap berpotongan presisi, melompat keluar membawa sebuah payung hitam berukuran besar. Sikapnya begitu sigap, mencerminkan puluhan tahun pelatihannya sebagai kepala keamanan dan supir pribadi kelas VVIP. Malam yang buruk, Nyonya Kirana? Sapa Pak Yanto pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh derau hujan yang menghantam payung, namun penuh dengan penghormatan mutlak saat ia memayungi tubuhku yang basah kuyup. Aku menatap lurus ke arah sorot matanya. Senyum sinis yang sedari tadi kutahan akhirnya perlahan terkembang. Tidak, Yanto. Malam ini adalah sebuah awal yang sangat sempurna. Jawabku sedingin es. Aku melangkah masuk ke dalam ruang kabin baris kedua Maybach yang lapang. Begitu Pak Yanto menutup pintunya dengan tarikan soft close otomatis, suara bising badai di luar lenyap seketika, digantikan oleh kesunyian absolut berkat peredam kabin lapis baja ganda. Hawa hangat dari klimate control segera menyelimutiku, membawa aroma kulit napa kualitas tertinggi yang berpadu serasi dengan wangi cedar wood dari diffuser yang tersembunyi. Kontras yang sungguh luar biasa tajam dibandingkan dengan umpatan bau selokan yang beberapa menit lalu diteriakkan Ibu Darmi tepat ke arah wajahku. Di kompartemen tengah yang berlapis kayu piano black berkilau, aku mengambil sebuah handuk kecil berbahan Egyptian cotton super lembut dan sebuah mantel kasmir loro piana senilai puluhan juta rupiah. Aku menanggalkan identitas wanita lemah dan tertindas itu secara permanen bersamaan dengan daster basahku, membalut tubuhku dengan keanggunan dan kekuasaan absolut yang selama ini sengaja ku sembunyikan. Saat aku menoleh menatap rumah itu dari balik kaca film fikul yang gelap gulita, mataku tak lagi sayu, melainkan memancarkan kilat tajam seorang eksekutor tak berbelas kasihan yang siap menjatuhkan hukuman mati secara finansial. Jalan, Yanto. Kita segera menuju penthouse Sudirman. Perintahku tegas dari kursi belakang. Permainan petak umpet murahan ini sudah selesai. Waktunya kita membersihkan kotoran yang sesungguhnya. Baik, Nyonya Besar. Jawab Yanto seraya menginjak pedal gas dengan sangat halus. Membawa Maybach ini membelah jalanan ibu kota bagaikan hantu hitam pembawa kutukan di tengah badai. Aku menarik tuas meja lipat dari konsol tengah, mengeluarkan sebuah laptop ultrabook berlogo perusahaan yang sudah dienkripsi dengan standar keamanan militer tingkat tinggi. Cahaya kebiruan dari layar memantul di wajahku saat sistem mulai memuat portofolio investasi global milik Green Corp. Randy mungkin merasa dirinya adalah seorang dewa pengadaan barang yang memegang kendali penuh atas rantai pasok anak perusahaan. Tetapi dia nyatanya sangat buta huruf dalam membaca peta kepemilikan saham kompleks. Tahta korporatnya hanyalah setetes air keruh di dalam samudra kekayaan yang kuakumulasi bertahun-tahun. Aku menyentuh tombol speed dial rahasia di layar sentuh mobil, menghubungkan panggilan suara ke saluran aman yang langsung tersambung ke kediaman Pak Surya, Kepala Divisi Legal dan Kepatuhan yang merangkap sebagai pengacara pribadiku. Selamat malam, Ibu Kirana. Apakah ada keadaan darurat yang harus kami tangani? Suara berat dan tenang Pak Surya terdengar menggema jernih di dalam kabin. Selamat malam, Pak Surya. Skema pembersihan besar-besaran sudah bisa kita mulai detik ini juga. Ucapku tanpa basa-basi. Jemariku dengan cepat meretas masuk ke dalam akses pengawasan CCTV rumah yang baru saja kutinggalkan. Di layar laptopku, terlihat Randy sedang tertawa lebar sambil meminum anggur merah peninggalanku, merayakan kebebasannya untuk memasukkan si pelakor murahan ke dalam istana ilusi tersebut. Randy Wibawa baru saja melewati batas toleransi maksimal yang kutetapkan. Dia mencuri puluhan juta dana pengadaan dan mengusirku dari properti milikku sendiri. Lanjutku dengan intonasi yang begitu datar, layaknya seorang mesin hitung yang sedang mengalkulasi marin kerugian proyek. Malam ini juga, aku ingin Anda mengeksekusi hak veto milikku sebagai pemegang saham mayoritas. Bekukan seluruh akses login dan server kerjanya secara permanen. Dimengerti, Ibu. Apakah kita akan langsung menerbitkan surat pemecatan tidak hormat besok pagi? Tidak secepat itu, Pak Surya.
Pemecatan tiba-tiba terlalu mudah baginya. Aku tersenyum mematikan. Tatapanku terkunci pada grafik aliran dana rahasia di layar. Jalankan audit forensik secara menyeluruh dan sangat senyap terhadap semua proyek yang dipegangnya selama 2 tahun terakhir. Lacak setiap sen uang yang mengalir ke rekening perempuan parasit bernama Siska. Aku ingin Anda mengubah semua dana yang dia curi menjadi aset beracun yang akan mencekik lehernya perlahan. Tentu, kami akan merangkum semua bukti penggelapan itu secara hukum. Bagaimana dengan status aset pribadi dan rumah di Pondok Indah? Persiapkan draft gugatan perdata dengan klausul penipuan berlapis dan kerugian imaterial. Perintahku tajam, mengepalkan tangan kananku di atas meja. Blokir semua kartu kredit platinum yang ada di dompetnya. Ubah skema pembayaran rumah dan mobil mewahnya. Lalu siapkan likuidasi aset diam-diam. Aktifkan sistem autodebit khusus yang sudah kita tanam di kontrak kerjanya. Tarik semua saldo dari rekening pribadinya sebagai cicilan awal ganti rugi korporasi. Semuanya akan kami selesaikan sebelum matahari terbit besok, Bu Kirana. Saat Randy Wibawa bangun, dia sudah resmi menjadi warga negara tanpa identitas finansial yang berharga sepeser pun. Sangat memuaskan. Pastikan juga namanya langsung terdaftar secara permanen di dalam blacklist Bay lusa nanti. Aku benar-benar ingin dia merasakan bagaimana pedihnya saat uang sakunya dipotong hingga angka minus, sementara capital gain dari perusahaanku terus meroket gila-gilaan tanpa kehadirannya. Klik. Panggilan kuakhiri sepihak dengan kepuasan absolut. Aku menyandarkan punggungku ke kursi pijat Maybach yang mewah, menatap gemerlap deretan lampu kota Jakarta yang basah oleh hujan. Di dalam rumah yang hangat tadi, Randy dan ibunya mungkin sedang menyusun rencana untuk mengganti perabotan dan menyiapkan kamar tidur untuk selingkuhannya. Mereka tertawa lepas, benar-benar merasa telah berhasil membuangku ke jalanan dengan status miskin. Namun, mereka lupa bahwa arsitek sesungguhnya dari kehidupan mereka tidak pernah menangis karena rasa sakit. Sang ratu sampah kini sedang duduk nyaman di atas tahta berjalan berlapis emasnya, menghitung dengan sangat teliti kapan waktu yang paling brutal untuk mengirim sampah sejarah itu ke tempat pembuangan yang selayaknya. Kalian mengusirku dari rumahku sendiri untuk hidup bebas dan bersenang-senang. Gumamku pada pantulan bayanganku sendiri di kaca jendela, mengelus perut buncitku dengan penuh kasih sayang suci yang tak akan pernah lagi kurasakan untuk ayah dari bayi ini. Tapi aku bersumpah demi nyawaku. Aku akan memastikan kalian bertiga segera merangkak mengais sisa kotoran manusia dan membusuk pelan-pelan di gubuk reot pinggiran rel kereta. Selamat menikmati malam terakhir kalian sebagai manusia sok kaya. Randy, Ibu Darmi. Karena saat matahari terbit besok pagi, kalian tak lebih dari sekadar gelandangan cacat yang terjebak di dalam jaring laba-laba pembalasanku. Pak Yanto memarkirkan Mercedes Maybach hitam pekat itu di lantai basemen VIP sebuah gedung pencakar langit eksklusif di kawasan Sudirman. Sebuah lift pribadi berdinding kaca tebal langsung membawaku melesat naik menuju lantai 60, menembus langsung ke jantung dari penthouse pribadiku yang keberadaannya sama sekali tak pernah diketahui oleh Randy maupun Ibu Darmi. Begitu pintu lift terbuka, sensor biometrik memindai retinaku secara presisi, dan seketika itu juga seluruh pencahayaan ruangan menyala, menampilkan interior futuristik yang didominasi warna hitam matte dan perak elegan. Tidak ada marmer klasik atau lampu kristal bergaya kuno di sini. Ini adalah ruang komando Sang Ratu Sampah. Sebuah benteng kokoh berlapis baja tempatku mengendalikan portofolio perusahaan raksasa yang valuasinya setara dengan separuh APBD kota ini. Bau khas sisa air hujan dan hawa lembab pada kulitku perlahan tersapu bersih, digantikan oleh aroma oudwood premium yang menguar halus dari sistem ventilasi sentral. Aku melangkah ke arah jendela kaca panorama yang membentang dari lantai hingga ke langit-langit, berdiri menatap ke bawah. Gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana tampak bagaikan rasi bintang yang berserakan, terlihat begitu kecil dan tak berarti. Orang-orang sibuk berlarian mencari tempat berteduh, tapi aku berdiri tegak di atas awan, benar-benar tak tersentuh. Hanya beberapa jam yang lalu, aku diusir paksa layaknya seekor anjing gelandangan di tengah hujan. Aku mengenakan daster lusuh dan dicaci maki dengan sangat menjijikan sebagai istri bau sampah oleh mertuaku sendiri. Namun di dalam ruangan ini, aku telah kembali wujud menjadi eksekutor yang memegang kendali atas kehidupan ribuan karyawan, termasuk nyawa finansial suamiku yang pengkhianat.
Aku mengganti pakaianku dengan jubah sutra yang hangat, mengelus lembut perutku yang tengah menampung pewaris tunggal kerajaanku, lalu duduk mantap di kursi kulit ergonomis di depan meja kerja berbentuk setengah lingkaran. Di hadapanku, 3 layar monitor melengkung beresolusi tinggi menyala bersamaan, memantulkan cahaya kebiruan ke wajahku. Aku sama sekali tidak butuh waktu lama untuk menangisi hancurnya pernikahan ini. Cinta naif yang dulu pernah ada telah menguap tanpa sisa, tergantikan secara utuh oleh gairah mematikan untuk melihat mereka merangkak memohon ampun. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard mekanik, mengetikkan deretan kode akses tingkat VVIP yang terenkripsi ganda untuk menembus ke dalam jantung pertahanan sistem. Langkah pertamaku malam ini adalah mengeksekusi audit forensik secara senyap dan presisi ke dalam server utama Green Corp. Lebih spesifiknya, aku meretas masuk ke log transaksi subdirektorat pengadaan tempat Randy Wibawa bertahta dengan segala arogansi bodohnya. Layar monitor tengahku kini membedah deretan mutasi rekening dan laporan pengeluaran kas yang disamarkan dengan buruk. Randy rupanya mengira dengan cara memanipulasi invoice dari beberapa vendor fiktif, dia bisa menguras uang perusahaanku tanpa terdeteksi oleh sistem peringatan dini. Pria itu benar-benar menganggap arsitektur keuanganku sebodoh kapasitas otaknya. Pemasukan bodong dari vendor sampah yang ia ajukan itu jelas-jelas merupakan aset beracun yang berpotensi merusak marin keuntungan divisi anak perusahaanku secara sistemik. Mataku menyipit tajam saat menyisir rentetan mutasi bank dari 3 bulan terakhir. Kursor mouse-ku tekan pada satu nama penerima transfer yang sangat mencolok, Siska Amanda. Nominalnya sangat fantastis dan membuatku mendecih pelan. 50 juta rupiah digelontorkan untuk biaya liburan mewah ke Bali, 100 juta rupiah sebagai uang muka properti yang ditransfer secara bertahap, dan ratusan juta lainnya habis digunakan untuk membiayai operasi plastik serta membeli pernak-pernik branded si pelakor murahan itu. Randy tanpa sedikit pun rasa bersalah telah berani memotong anggaran operasional pengolahan limbah ramah lingkungan demi memuaskan nafsu hewaninya pada seorang perempuan materialistis. Perempuan yang bahkan belum tentu tahu cara membedakan mana tas Hermes asli dan mana yang sekadar barang tiruan pasar loak. Telepon di atas meja kerjaku tiba-tiba berdering dengan getaran pelan, menampilkan ID panggilan dari Pak Surya, kepala divisi hukum yang paling kupercaya. Aku menekan tombol speaker tanpa mengalihkan pandanganku dari layar. Ibu Kirana, maaf mengganggu waktu istirahat malam Anda. Saya sudah menelusuri data mentah sesuai dengan instruksi dadakan Anda tadi. Transaksi Randy Wibawa memang memiliki pola penggelapan yang sangat rapi jika dilihat dari level bawah. Tapi bodohnya, dia menggunakan alamat IP router rumah Pondok Indah untuk menyetujui mutasi-mutasi fiktif tersebut. Suara Pak Surya terdengar sangat profesional dan tanpa emosi, persis seperti ritme kerja yang kubutuhkan malam ini. Dia terlalu naif dan merasa sangat aman di dalam istana ilusi itu. Surya, balasku sangat tenang. Mataku menatap dingin pada deretan bukti transfer digital yang berjejer rapi di layar. Siapkan draft gugatan perdata yang tidak memiliki celah. Masukkan tuntutan ganti rugi 5 kali lipat dari total kas yang dia curi. Jangan gunakan jalur pidana dulu. Aku tidak ingin dia langsung masuk penjara dengan mudah lalu diberi makan 3 kali sehari secara gratis oleh negara. Aku ingin dia merasakan pedihnya jatuh ke bawah garis kemiskinan secara drastis, dikejar penagih utang keji yang tidak akan pernah melepaskannya seumur hidup. Tentu, Ibu, saya juga sudah mengaktifkan protokol pembekuan internal. Berdasarkan dokumen perjanjian kerja khusus yang Ibu wajibkan untuk dia tanda tangani saat masuk 5 tahun lalu, kita secara legal memiliki otoritas untuk memberlakukan auto-debit dari seluruh rekening pribadinya, apabila terbukti ada indikasi yang merugikan perusahaan. Proses likuidasi aset yang mencantumkan nama Randy sebagai agunan sekunder juga sedang berjalan malam ini. Jelas Pak Surya tegas. Sangat sempurna. Dan jangan pernah lupakan hak veto milikku. Pastikan Randy masih bisa melakukan login ke sistem perusahaan besok pagi untuk melihat proposal tender besar andalannya. Biarkan tikus itu merasa menang sesaat, sebelum kau mengunci layar komputernya di depan semua kolega, dan mengubah status kreditnya hingga terkunci di dalam daftar merah blacklist B lusa nanti. Tegasku, memberikan sabda penutup. Akan saya laksanakan tanpa cacat. Nyonya besar. Apakah saya perlu mengerahkan tim pengamanan eksternal untuk mulai memantau pergerakan di rumah Pondok Indah malam ini? Tidak perlu buang energi, Surya.
Aku punya mata dan telingaku sendiri di sana. Sahutku pelan seraya mematikan sambungan telepon. Di monitor sebelah kanan, aku membuka aplikasi pengawasan sirkuit tertutup. Aku memang dengan sengaja membiarkan kamera CCTV internal rumah Pondok Indah tetap menyala. Karena drama yang sedang berlangsung di sana adalah sebuah hiburan gratis yang sayang untuk dilewatkan. Resolusi kamera 4K yang tersembunyi di balik detektor asap ruang tengah menyajikan sebuah pemandangan yang membuat perutku muak, sekaligus menyiram bensin pada kobaran tekadku. Randy dan Ibu Darmi tampak duduk berdua di kursi ruang makan. Di atas meja berlapis marmer Carrara mahal itu, tersaji sebotol anggur koleksi peninggalanku dan 2 gelas kristal tinggi. Ibu Darmi tertawa dengan sangat lebar. Wajah keriputnya terlihat luar biasa serakah saat tangannya terus-menerus membelai permukaan dompet kulit tebal yang sengaja dipamerkan Randy di sebelahnya. Mereka sedang bersulang. Mereka merayakan malam pengusiranku dari rumahku sendiri. Mereka benar-benar merayakan keberhasilan epik mereka menendang sang parasit miskin yang numpang hidup, berharap esok hari Siska si selingkuhan elit itu bisa segera memindahkan barangnya masuk dan menyempurnakan kerajaan mereka. Bodoh. Sungguh tak tertolong. Aku bersandar di kursiku, menyilangkan tangan di depan dada. Mereka sedang bersulang kegirangan menggunakan uang hasil curian, meminum sisa anggur hasil jerih payahku, di bawah atap kokoh yang sertifikat aslinya mencantumkan logo perusahaan yang kupimpin. Sementara capital gain dari investasiku malam ini terus berputar dan mencetak laba miliaran rupiah. Mereka justru sedang sibuk menggali lubang kuburan finansial mereka sendiri di dalam rumah itu. Ibu Darmi tadi sore sempat menyumpahiku sebagai benalu yang merusak rumahnya. Namun besok lusa, saat jurusita pengadilan merampas paksa setiap helai benang kemewahan yang menempel di tubuh mereka, saat kartu debit di dompet Randy ditolak mesin dengan tulisan merah menyala, dan saat selingkuhannya itu kabur menyelamatkan diri dengan sisa uang curian, barulah mereka akan mencium aroma keputusasaan yang tidak memiliki ujung. Aku berjanji akan memastikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa ibu dan anak yang durhaka itu akan berakhir saling menyalahkan, membusuk di sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta tanpa atap yang layak. Mereka akan segera berubah menjadi sampah sejarah yang diinjak-injak, sementara aku akan mengenakan mahkotaku dengan kemenangan mutlak di atas kehancuran mereka. Malam ini adalah penutupan panggung bagi seorang wanita naif bernama Kirana Larasati, karena tepat saat mentari terbit esok pagi, fajar pembantaian bagi para pengkhianat akan resmi dimulai. Sinar matahari pagi menembus kaca panorama penthouse eksklusifku, menyinari lantai marmer hitam Nero Marquina yang mengkilap sempurna. Tidak ada lagi wanita hamil berpenampilan menyedihkan yang terbalut daster lusuh di ruangan ini. Tidak ada lagi aroma menyengat yang dituduhkan sebagai bau selokan oleh mulut kotor mertuaku. Pagi ini, aku berdiri di depan jendela kaca dengan balutan gaun sutra emerald, menyesap teh chamomile hangat, dan menatap ibu kota layaknya seorang dewi pencabut nyawa yang baru saja turun ke bumi. Semalam, aku diusir bagaikan seorang gelandangan cacat. Pagi ini, aku telah sepenuhnya kembali ke wujud asliku. Sang eksekutor berdarah dingin yang memegang kendali mutlak atas putaran roda ekonomi di kota ini. Aku melangkah tenang menuju meja kerja setengah lingkaranku. 3 layar monitor menyala, menampilkan hasil akhir dari audit forensik yang dikerjakan tim IT dan Legal Green Corp sepanjang malam. Layar sebelah kiri menampilkan pergerakan portofolio investasiku yang terus menghijau, mencetak capital gain puluhan miliar hanya dalam hitungan jam saat aku tertidur. Sementara itu, layar di sebelah kanan menampilkan sesuatu yang jauh lebih memuaskan, neraca keuangan pribadi Randy Wibawa, suamiku yang luar biasa bodoh itu. Pria yang merasa dirinya dewa pengadaan itu benar-benar mengira dia bisa menipuku dengan memanipulasi invoice vendor fiktif. Dia dengan cerobohnya menciptakan serangkaian aset beracun di dalam perusahaanku demi membiayai gaya hidup mewah si pelakor murahan bernama Siska. Ponsel khusus di atas mejaku berdering pelan. Itu adalah panggilan suara terenkripsi dari Pak Surya, Kepala Divisi Hukum yang sudah menungguku di lain seberang bersama dengan Direktur Kepatuhan Bank Swasta tempat perusahaanku menyimpan dana cadangan raksasa. Selamat pagi, Ibu Kirana. Semua dokumen legalitas dan instrumen perbankan sudah kami siapkan di atas meja virtual Anda. Kami siap melakukan eksekusi finansial detik ini juga. Sapa Pak Surya dengan nada formal dan tegas. Aku meletakkan cangkir tehku secara perlahan,
menyunggingkan senyum miring yang sangat mematikan. Bagus, Surya. Mari kita mulai proses mengeringkan sumur kebahagiaan mereka. Apa status rekening pribadi Randy saat ini? Saldo gabungan di 3 rekening pribadinya, termasuk deposito jangka pendek yang dia kumpulkan dari hasil penggelapan vendor fiktif, berada di angka 3,2 miliar rupiah, Bu Kirana. Sebagian besar dana itu baru saja dia cairkan untuk persiapan membeli properti atas nama Siska Amanda. Jelas Direktur Kepatuhan Bank dari ujung telepon. 3,2 miliar. Ulangku dengan nada mencemooh yang sangat sinis. Uang recehan yang dia curi dari laci perusahaanku. Tapi sudah membuat dia merasa seolah bisa membeli dunia. Eksekusi klausa ke-17 dalam kontrak kerja rahasianya. Aktifkan sistem auto-debit sekarang juga. Aku ingin kalian menyedot kembali setiap sen, setiap rupiah yang ada di dalam rekeningnya, dan alihkan ke trust fund pemulihan aset perusahaan. Baik. Ibu, mengaktifkan protokol auto-debit maksimal. Eksekusi berjalan. Saldo Randy Wibawa kini resmi menyentuh angka 0 rupiah. Lapor Direktur Bank itu hanya dalam jeda waktu 14 detik. Aku tertawa pelan. Tawaku terdengar sangat elegan namun syarat akan kekejaman yang absolut. Randy seringkali menghinaku sebagai benalu yang merepotkan dan parasit miskin yang hanya bisa numpang hidup dari gajinya. Pria narsis itu tidak pernah repot-repot membaca kontrak kerja tebal yang kuberikan 5 tahun lalu. Di sana, tersembunyi sebuah klausa maut yang memberikan hak penuh kepada holding company untuk membekukan dan menarik seluruh aset karyawan secara sepihak apabila terbukti ada tindak pidana korupsi yang merugikan perusahaan. Dan sebagai pemilik holding, aku menggunakan hak veto absolutku pagi ini tanpa perlu persetujuan pengadilan. Sekarang, mari kita beralih ke aset fisiknya. Surya, ucapku dingin, jemariku mengetuk perlahan di atas meja kaca. Bagaimana dengan status rumah di Pondok Indah dan deretan mobil mewah di garasinya? Kami sudah menjalankan likuidasi aset secara administrasi, Nyonya Besar. Secara de jure, properti di Pondok Indah dan seluruh kendaraan mewah tersebut terdaftar atas nama PT Green Corp Nusantara sebagai aset operasional Dewan Direksi. Mulai pukul 8 pagi ini, hak pakai atas nama Randy Wibawa resmi dicabut. Surat perintah pengosongan paksa sudah ada di tangan saya. Urai Pak Surya merinci jerat hukum yang mematikan itu. Jangan dikirimkan dulu suratnya. Biarkan dia dan ibunya bersiap-siap untuk menggelar acara syukuran konyol mereka besok. Balasku cepat. Aku ingin draft gugatan perdata yang kalian susun semalam disempurnakan. Berapa total tuntutan kerugian imaterial dan material yang akan kita bebankan ke lehernya? Sesuai kalkulasi manipulasi vendor dan kerugian reputasi perusahaan, kita akan menuntut ganti rugi sebesar 55 miliar rupiah, tunai dan tanpa skema cicilan, jawab Pak Surya tegas. Jika dia gagal membayar dalam kurun waktu 30 hari setelah putusan inkrah, namanya akan langsung masuk ke dalam daftar merah jambu blacklist Bay secara permanen, dan seluruh sisa hidupnya akan dihabiskan untuk dikejar-kejar oleh debt collector korporat. Sempurna. Pria yang mengusirku dari rumahku sendiri itu memang pantas menjadi sampah sejarah di industri ini, bisikku puas. Setelah mengakhiri panggilan, aku kembali membuka akses kamera pengawas rahasia yang terpasang di rumah Pondok Indah. Di layar sudut kananku, kulihat Randy baru saja terbangun dari tidur lelapnya. Dia meregangkan otot dengan wajah berseri-seri, berjalan angkuh menuju kamar mandi dengan senyum kemenangannya. Di lantai bawah, Ibu Darmi tampak sedang menelepon dengan penuh gaya. Sangat mungkin sedang mengundang ibu-ibu arisannya untuk datang ke rumah dan memamerkan bahwa menantu istri bau sampahnya sudah berhasil disingkirkan dengan mudah. Mereka benar-benar terlihat sangat bahagia. Mereka hidup dalam fata morgana kebodohan tingkat tinggi. Randy bersiul riang saat mengenakan kemeja sutra mahalnya, bersiap untuk pergi ke kantor anak perusahaanku demi mencuri tender besar yang selalu ia banggakan. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa saat dia melangkah keluar dari pagar rumah itu nanti, seluruh dunia yang ia kenal telah runtuh menjadi debu. Dia tidak tahu bahwa kartu kredit platinum yang ia simpan di dompetnya sekarang tak lebih berharga dari sekeping plastik rongsokan. Dia tidak tahu bahwa uang tabungannya untuk sang pelakor sudah menguap ditarik kembali oleh sistem bank dalam hitungan detik. Aku mengelus perutku sekali lagi, menatap wajah suamiku di layar monitor dengan tatapan hampa tanpa setitik pun belas kasihan.
Dia menyebutku gembel, dia membuangku di tengah badai, dan dia membiarkan ibunya menyiksaku. Dia pikir dia bisa menyingkirkanku untuk membangun istana baru bersama pelakor rendahan itu. Bersenang-senanglah hari ini, Randy Wibawa. Ucapku pelan. Suaraku memantul di dinding kaca penthouse yang sepi. Gunakan sisa wibawamu yang palsu itu untuk terakhir kalinya. Karena besok pagi, aku pastikan kau dan ibumu yang tamak itu akan merangkak di aspal panas, mencari sisa makanan di tumpukan sampah, dan menghabiskan sisa umur kalian membusuk perlahan di sebuah gubuk reot kumuh. Kalian tidak akan pernah lagi menikmati sepeser pun uangku. Sumur kebahagiaan mereka telah resmi kukeringkan hingga ke dasar tanah yang paling retak. Kini, sang ratu sampah hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk datang menghampiri mereka, membawakan dahaga dan kelaparan yang tak akan pernah bisa disembuhkan oleh air mata penyesalan. Aku duduk tenang di balik meja kerja penthouse Sudirman, menyesap kopi geisha, sementara mataku tak lepas dari tontonan menyedihkan di layarku. Hari ini penentuan. Sehari setelah aku ditendang dari properti yang kubeli dengan keringatku. Di layar kiri, pergerakan saham Green Corp stabil, menyumbang capital gain konsisten ke dalam portofolio investasiku. Namun, hiburan sesungguhnya ada di monitor utamaku. Panel kiri memantau ruang rapat anak perusahaanku, dan panel kanan menyiarkan langsung situasi menjijikan di rumah Pondok Indah. Mari kita mulai dengan Randy Wibawa, suamiku yang merasa dirinya pangeran korporat paling jenius sedunia. Randy melangkah angkuh ke ruang rapat anak perusahaan dengan dada membusung. Mengenakan jas hasil uang curian, ia menyebar senyum arogan pada bawahannya. Dia berniat merampok tender limbah medis senilai 30 miliar rupiah dan mengalihkannya ke vendor fiktifnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa malam sebelumnya, aku telah menggunakan hak veto mutlakku untuk menginstruksikan tim IT agar membiarkan aksesnya terbuka sementara, hanya untuk merekam jejak digital kejahatannya sebagai bukti tak terbantahkan. Aku memperhatikan dengan saksama saat Randy menyalakan proyektor dan mulai presentasi. Gesturnya sangat percaya diri. Bibirnya komat kamit menjanjikan efisiensi palsu. Namun, saat dia menekan persetujuan pada sistem untuk mengesahkan pencairan dana, peringatan merah menyala di layar raksasa. Akses ditol. Otorisasi dibekukan oleh holding company. Kepanikan merayap di wajah tampannya. Randy menekan keyboard kasar. Keringat dingin menetes. Para direktur mulai berbisik, memandang Randy dengan tatapan curiga yang menusuk. Pasti sedang error teknis. Ucap Randy bergetar menyedihkan melalui penyadap suara di ruanganku. Itu bukanlah error. Itu adalah hasil dari audit forensik tanpa ampun yang kutanamkan langsung ke dalam identitas kerjanya. Dokumen vendor fiktif yang ia presentasikan itu kini resmi dikunci sistem sebagai aset beracun, dan jejak loginnya menjadi paku terakhir pada peti mati karirnya. Besok, saat pemecatan tak hormat itu dijatuhkan bersamaan dengan jerat blacklist BI, dia akan menyadari bahwa senyum arogannya di ruang rapat hari ini adalah senyum terakhirnya sebagai manusia merdeka. Di saat Randy berjuang keras menyelamatkan harga diri korporatnya, panel monitor keduaku menyajikan sirkus yang tak kalah menjijikan di rumah Pondok Indah. Siska, si pelakor murahan itu, akhirnya tiba di rumah mewahku. Dia turun dari taksi membawa 3 koper fuscia yang terlihat sangat norak. Ibu Darmi menyambutnya di teras depan layaknya menyambut menantu kerajaan. Wanita tua yang kemarin mengusirku dan memakiku istri bau sampah itu kini tersenyum begitu lebar hingga deretan gigi palsunya terlihat. Ya ampun, Siska sayang. Ayo masuk. Nak, selamat datang di rumah mewah kita. Sambut Ibu Darmi dengan nada manja yang membuatku mual. Mulai hari ini, kamu nyonya di istana ini. Randy sudah menendang benalu miskin itu tadi malam. Sekarang rumah ini bebas dari bau selokan yang selalu dibawa perempuan hina itu. Siska tertawa melengking. Sengaunya menggema di ruang tamu berlantai marmer milikku. Makasih, Ibu. Aku nggak sabar pengen dekorasi ulang rumah ini. Lampu kristalnya kuno, ya? Nanti aku minta Mas Randy beliin yang baru. Kasur di kamar utama juga harus diganti. Aku nggak mau tidur di bekas tempat tidur perempuan miskin bermodal daster lusuh yang cuma bisa numpang hidup itu. Kedua parasit itu kemudian berjalan berdampingan menuju ruang makan. Tempat Ibu Darmi rupanya mengundang 5 teman arisannya untuk syukuran kecil-kecilan.
Mereka memamerkan Siska sebagai calon istri berpendidikan dari keluarga terpandang. Mereka memotong tumpeng, menyantap catering mahal pesanan dari sisa uang curian, dan terus-menerus menjelekkan namaku seolah aku adalah aib terbesar dalam sejarah kehidupan elit mereka. Aku menyandarkan punggung pada kursi kulit, mengetukkan kuku berpoles indahku ke meja kaca. Sangat fasih mereka merangkai kebohongan. Sangat mudah mengklaim darah dan keringat orang lain. Siska yang hanya selebgram kelas 2 bermodal wajah operasi plastik berani menghina furnitur yang kubeli dari lelang tertutup di Milan. Sementara Ibu Darmi menyebarkan fitnah bahwa akulah yang menghisap harta kekayaan Randy selama ini. Silakan tertawa, Siska. Nikmati keempukan kasur mahal di kamar utamaku malam ini. Bisikku pada layar monitor. Mataku menajam dipenuhi aura seorang eksekutor yang bersiap mengayunkan pedang algojonya. Silakan pamerkan menantu barumu, Ibu Darmi. Karena besok pagi, aku akan merobek mulut congkak kalian berdua di depan semua orang. Pintu ruang kerjaku terbuka perlahan. Pak Surya dan Pak Yanto masuk bersamaan. Melangkah tegap membawa tumpukan map tebal berlambang Green Corp berwarna emas. Semua persiapan selesai dieksekusi secara rahasia, Nyonya Kirana. Lapor Pak Surya seraya meletakkan map pertama di hadapanku. Ini dokumen likuidasi aset yang mencakup penyitaan rumah Pondok Indah, 3 mobil mewah, dan penutupan seluruh kartu kredit Randy. Proses autodebit dari sisa rekening pribadinya sudah berhasil menyapu bersih setiap rupiah yang dia miliki. Saat ini, saldo Randy Wibawa resmi berada di angka 0 mutlak. Aku mengambil pena Mont Blanc dari meja, membuka halaman terakhir map legalitas tersebut. Bagaimana tuntutan perdatanya, Surya? Apa nominalnya sudah dikunci? Surat gugatan perdata atas kerugian perusahaan dan manipulasi anggaran sudah ditandatangani tim jaksa kita. Tuntutan ganti rugi 55 miliar rupiah akan diserahkan langsung ke tangannya besok pagi, berbarengan pengosongan paksa properti. Jika dia tidak bisa membayar tunai dalam 1x24 jam, jaminan utangnya dialihkan otomatis pada aset keluarga garis keturunannya, yang artinya menyita langsung seluruh tabungan pensiun Ibu Darmi. Aku membubuhkan tanda tanganku yang elegan dan tegas di atas segel dokumen tersebut, melegalkan rancangan kehancuran pria yang pernah berjanji melindungiku di altar pernikahan. Dokumen ini tiket searah mereka menuju neraka kemiskinan tak berujung. Bagus, ucapku datar, menyerahkan kembali map tersebut. Lalu, aku menoleh perlahan ke arah Pak Yanto yang berdiri tegap menanti perintah operasi lapangan. Yanto, siapkan konvoi kendaraan limusin kita. Hubungi kepolisian resor setempat untuk mengawal pergerakanku besok pagi jam 8 tepat. Bawa 2 peleton petugas keamanan internal lapis baja dari pabrik. Mataku berkilat tajam. Bayangan rumah megahku yang sedang dikotori tawa murahan para pengkhianat melintas sangat jelas di benakku. Kita lakukan inspeksi mendadak. Sudah saatnya Sang Ratu Sampah turun tangan mengusir lalat dan kecoa dari istananya, dan melemparkan mereka kembali ke gubuk reot tempat asal mereka. Mari kita tunjukkan kepada para calon gelandangan itu, siapa dewa yang sesungguhnya memegang kuasa. Tersenyumlah malam ini, Randy. Tertawalah sepuas hatimu, Ibu Darmi. Karena saat konvoiku memblokir gerbang rumah kalian esok hari, kalian akan menyadari fakta mematikan bahwa kalian hanyalah sampah sejarah yang bahkan tidak pantas untuk kuinjak. Pagi ini, langit ibu kota tampak sebersih hamparan safir biru. Cahaya matahari memantul sempurna pada kap mesin Mercedes Maybach hitam obsidian yang sedang membawaku melaju menuju kawasan elit Pondok Indah. Di dalam kabin kedap suara ini, aku tidak lagi menangis. Segala bentuk kelemahan dan keraguan telah kutinggalkan di masa lalu. Aku duduk bersandar dengan postur aristokratis, memangku sebuah map kulit berlambang Green Corp yang berisi deretan gugatan perdata bernilai puluhan miliar. Hari ini, aku kembali bukan sebagai istri yang memohon belas kasihan, melainkan sebagai sang eksekutor tunggal yang siap menjatuhkan vonis mati finansial secara absolut. Tubuhku tak lagi dibalut daster lusuh bermotif bunga pudar yang sering mereka tertawakan. Pagi ini, aku mengenakan power suit Saint Laurent berwarna navy pekat, berpadu sepatu stiletto Christian Louboutin bersol merah yang tajam. Rambutku disanggul sangat rapi, dan riasan wajahku mempertegas garis rahang yang dingin serta tak tersentuh.
Aroma bau selokan yang kerap mereka jadikan hinaan murahan kini telah berganti wangi parfum Bacara Trouge eksklusif. Berlian solitaire 5 karat berkilau memantulkan cahaya di jari telunjukku. Sebuah simbol kekuasaan absolut yang tak akan pernah bisa dibeli oleh gaji Randy Wibawa yang sangat menyedihkan itu. Konvo yang mengawalku pagi ini tidak main-main. Tepat di depan Maybach, mobil patroli polisi melaju membuka jalan dengan sirine yang meraung pelan penuh wibawa. Di belakangku, 2 unit SUV hitam mengikuti dengan formasi presisi, membawa 2 peleton petugas keamanan internal lapis baja. Rombongan elit ini bergerak bukan untuk menegosiasikan perdamaian, melainkan untuk melakukan aneksasi teritorial secara paksa. Mereka mengira bisa merampas istanaku dengan begitu mudah semalam, tapi mereka buta hukum dan lupa bahwa likuidasi aset akan selalu datang bersama kekuatan yang mengikat. Melalui layar tablet yang terhubung ke CCTV Pondok Indah, aku masih bisa melihat tontonan menjijikkan di ruang makan. Ibu Darmi dan si pelakor murahan Siska tampak asyik memotong tumpeng raksasa bersusun menjulang. 6 ibu-ibu arisan duduk melingkari meja marmer Carrara milikku, menyantap menu catering yang dibayar lunas menggunakan aset beracun hasil curian suamiku. Siska dengan sangat tidak tahu malu mengenakan gaun merah mencolok, bergelayut manja di kursi utama yang biasa ku tempati, seolah dirinya sudah diakui dan resmi menjadi nyonya besar kerajaan ilusi itu. Buka gerbang utamanya sekarang, Yanto. Biarkan mereka terkejut melihat siapa dewa yang datang berkunjung. Perintahku tenang melalui interkom kabin. Telunjukku menekan tombol otorisasi pada layar ponsel, dan gerbang besi tempat setinggi 3 meter itu bergeser terbuka otomatis. Pak Yanto mengemudikan Maybach meluncur anggun masuk ke pelataran garasi, diikuti konvoi yang seketika itu juga memblokir semua akses keluar masuk. Sirine polisi dinyalakan sejenak. Sebuah lengkingan tajam dan menusuk yang sukses menghentikan tawa riang gembira dari arah ruang makan. Kehadiran konvoi lapis baja kami memicu kepanikan massal dengan sangat cepat. Dari balik kaca jendela, ibu-ibu arisan itu menempelkan wajah mereka dengan raut ketakutan yang kental. Ibu Darmi tergopoh-gepoh berlari keluar ke arah teras, diikuti oleh Siska dengan langkah kakinya yang ragu dan gemetar. Wajah tua mertuaku yang tadinya mekar dihiasi senyum arogan seketika berubah kakunan tegang tatkala melihat belasan pria berbadan tegap menyebar cepat mengamankan perimeter halaman. Pak Yanto membukakan pintu mobil untukku. Dengan ritme yang sangat elegan, aku melangkah keluar. Ketukan stiletto merahku yang membentur ubin teras terdengar menggema seperti jarum jam raksasa yang sedang menghitung mundur sisa usia kebebasan. Mereka berdua. Pak Surya segera menyusul berdiri tepat di sebelah kananku, memegang koper dokumen hukum dengan kedua tangannya. Kami melangkah mendaki anak tangga teras membawa serta aura intimidasi mematikan. Ibu Darmi menatapku dengan kedua bola mata yang melotot. Rahang keriputnya nyaris jatuh menyentuh ubin. Kirana, sedang apa kamu di sini bawa-bawa polisi segala? Berani-beraninya kamu menginjakkan kaki lagi di rumah mewah ini. Sudah kuusir kamu dari semalam. Dasar perempuan parasit. Randy akan segera menceraikanmu. Cepat pergi atau kulaporkan kamu sebagai penyusup yang masuk tanpa izin. Teriaknya histeris, menunjuk langsung ke depan wajahku dengan jarinya yang gemetar hebat. Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di depannya. Mataku menguliti habis sisa-sisa kesombongan di matanya. Tutup mulutmu yang hina itu, Darmi. Desisku dengan nada sangat dingin yang sukses membungkam pita suaranya secara instan. Ibu-ibu arisan di balik pintu saling berbisik penuh panik melihat konfrontasi ini. Kamu menuduhku numpang hidup? Kamu memanggilku parasit menjijikan? Pagi ini, aku datang kemari bukan untuk berdebat panjang lebar dengan lalat pengganggu. Aku datang untuk membersihkan properti pribadiku dari tumpukan kotoran yang menodai lantai marmerku. Siska rupanya gatal ingin mencoba membela calon mertua halusinasinya. Heh, perempuan gembel. Mas Randy udah bilang rumah ini mutlak miliknya. Kamu yang bakal jadi gelandangan di jalanan sana. Serunya dengan nada sengau luar biasa bodoh dan sama sekali tidak tahu situasi. Aku sama sekali tidak menoleh ke arah Siska, menganggapnya tidak lebih dari sekadar hama kasat mata yang sangat menyedihkan di dunia ini. Pak Surya segera melangkah maju, membuka map berlogo emas di tangannya dengan gerakan kaku dan sangat terukur layaknya seorang malaikat maut yang sedang membacakan catatan dosa masa lalu.
Perhatian kepada seluruh penghuni liar. Berdasarkan akta kepemilikan otentik dari Badan Pertanahan Nasional, seluruh lahan, bangunan properti ini, beserta isinya, terdaftar secara mutlak atas nama PT Green Corp Nusantara yang 100% sahamnya dikuasai penuh oleh Nyonya Kirana Larasati. Suami Anda, Randy Wibawa, hanyalah pegawai tingkat manajer yang selama ini diberikan belas kasihan berupa fasilitas hak pakai sesaat. Dan terhitung mulai pagi ini, hak pakai tersebut telah resmi dicabut secara hukum akibat skandal korupsi internal korporasi berskala besar. Keheningan absolut yang sangat mencekam langsung menyelimuti teras marmer ini. Mulut Siska ternganga lebar. Lipstik merah menyalanya kini tampak sekonyol riasan badut murahan di pasar malam. Wajah Ibu Darmi memucat seputih kertas basah. Darah seolah ditarik paksa dari seluruh pembuluh nadinya saat ia menyadari bahwa kerajaan agungnya hanyalah sebuah pinjaman yang memabukkan. Ibu-ibu arisan di belakang mereka yang tadinya ikut menertawakan penderitaanku segera melangkah mundur perlahan. Mereka buru-buru meletakkan piring makanan mereka ke meja terdekat dengan tangan gemetar, seolah baru menyadari bahwa mereka sedang menyantap hidangan mewah di dalam sebuah sarang pencuri kelas tri. Pesta syukuran bodoh itu hancur berantakan tanpa sisa sedikit pun. Tidak mungkin hal ini terjadi. Ini semua pasti bohong. Rumah ini milik anakku. Dia itu manajer dan orang kaya raya. Racau Ibu Darmi dengan napas yang memburu dan tersengal-sengal, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menolak realita yang menghantam wajahnya. Siska, cepat telepon Randy sekarang juga. Suruh dia usir perempuan gila dan penyusup ini dari sini. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyum aristokratis yang dengan sengaja memancarkan kekejaman murni yang tak berujung. Aku luar biasa menikmati pemandangan saat ego dan kesombongan mereka hancur berkeping-keping berserakan di atas lantai. Silakan saja hubungi putra kesayanganmu yang luar biasa bodoh itu, Darmi. Tapi sayangnya, saat ini Randy sedang sibuk mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus bekas air mineral di ruang rapat kantor. Akses perbankannya telah kubekukan total menggunakan hak veto, dan dia baru saja diseret keluar oleh aparat penegak hukum akibat terbukti menggelapkan dana perusahaan yang kupimpin. Ilusi miliarder suksesnya sudah musnah tak bersisa. Semua harta yang kau agungkan selama bertahun-tahun itu telah lenyap di telan malam. Aku melangkah maju selangkah lebih dekat, menatap langsung ke dalam mata mertuaku dengan dominasi yang absolut, lalu memberi isyarat tangan yang sangat pelan kepada komandan regu keamanan di belakangku. Kalian berdua punya waktu tepat 10 menit untuk segera angkat kaki keluar dari batas properti pribadiku. Bawa saja pakaian kotor yang sedang menempel di badan kalian, karena tidak akan ada satupun barang mewah di dalam sana yang menjadi milik kalian mulai detik ini. Jika kalian masih keras kepala berdiri mematung di terasku pada menit ke-11, aku tidak akan pernah segan menyuruh aparat untuk memborgol kalian, lalu melemparkan kalian berdua ke tumpukan sampah sejarah sebagai pencuri. Angin pagi yang bertiup melintasi halaman depan rumah pondok indah ini mendadak terasa begitu membekukan tulang. Keheningan yang tercipta di teras marmer ini bukanlah keheningan yang damai, melainkan keheningan absolut sebelum bilah guillotine dijatuhkan tepat di atas leher. Ibu Darmi mematung dengan napas yang memburu, matanya membelalak lebar menatap deretan pria berseragam lapis baja yang mengepung halamannya. Di belakang wanita tua yang tamak itu, Siska si pelakor murahan berdiri dengan kaki gemetar. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini pucat pasi layaknya mayat hidup. Pesta syukuran hedonis yang mereka gelar untuk merayakan kepergianku kini telah berubah menjadi arena pembantaian yang tak memiliki jalan keluar. Tepat pada detik ketika Ibu Darmi hendak membuka mulutnya lagi untuk meneriakkan penyangkalan, suara decit rem yang sangat kasar dari luar gerbang memecah ketegangan. Sebuah mobil penyidik dari kepolisian ekonomi meluncur masuk ke pelataran, diikuti rapat oleh satu unit mobil operasional keamanan internal Green Corp. Jantung Ibu Darmi seolah berhenti berdetak saat dua orang penyidik berpakaian preman keluar dari kursi depan, lalu menarik paksa seorang pria dari kursi penumpang belakang. Pria itu adalah Randy Wibawa. Suamiku yang sangat luar biasa bodoh itu ditarik keluar dengan kedua pergelangan tangan yang telah diborgol erat di depan dada. Setelan jas bespoke mahal yang ia kenakan pagi ini saat hendak mencuri tender di kantor tanpa kusut masai, dasinya miring, dan rambutnya yang biasa disisir klimis kini berantakan. Tidak ada lagi senyum karismatik ala manajer elit di wajahnya.
Yang ada hanyalah raut keputusasaan, ketakutan murni, dan kebingungan luar biasa. Randy diseret melangkah mendekati area teras. Matanya yang merah menelusuri barisan petugas keamanan, lalu terpaku pada sosok wanita yang berdiri anggun di tengah-tengah formasi itu. Matanya melebar, nyaris keluar dari kelopaknya. Dia melihatku. Bukan melihat istri lemah berbalut daster lusuh yang semalam ia biarkan diusir ke jalanan, melainkan sosok CEO miliarder dengan power suit Saint Laurent yang memancarkan dominasi mutlak. "Kirana?" bisik Randy dengan suara parau yang bergetar hebat. Lututnya seketika melemas. Nyaris ambruk menabrak anak tangga jika penyidik di belakangnya tidak menahan kerah jasnya. Apa-apaan semua ini? Kenapa polisi menangkapku di kantor? Kenapa kamu ada di sini dengan pakaian seperti ini? Kamu bukan. Aku menyunggingkan senyum aristokratis yang sangat mematikan. Aku melangkah turun satu anak tangga, menatap pria yang dulu pernah kusebut suami itu layaknya melihat seekor kecoa yang terjebak di dalam gelas kaca. Aku bukan siapa, Randy? Bukan istri miskin yang hanya bisa numpang hidup padamu? Bukan perempuan hina dengan bau selokan yang bisa kau dan ibumu buang sesuka hati. Aku melipat tanganku di depan dada. Aura seorang eksekutor finansial menguar pekat dari setiap tarikan napasku. Namaku Kirana Larasati, pemegang saham mayoritas dan CEO holding company yang membawahi tempatmu bekerja. Dan rumah megah yang sedang kau injak ini, mobil-mobil mewah di garasi itu, hingga posisi manajer yang membuatmu begitu sombong, semuanya adalah milikku. Semuanya adalah fasilitas pinjaman dariku yang baru saja kau hancurkan dengan kebodohanmu sendiri. Randy terengah-engah. Wajahnya sepucat mayat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku manajer pengadaan. Aku punya tabungan miliaran. Polisi ini salah tangkap. Kirana, aku difitnah memanipulasi vendor. Kau tidak difitnah, Randy. Kau tertangkap basah, dan akulah yang menekan tombol laporannya. Potongku tajam, suaraku mengiris sisa-sisa harga dirinya tanpa ampun. Timku telah menyelesaikan audit forensik sepanjang malam tadi. Kami telah melacak setiap rupiah uang perusahaan yang kau alihkan menjadi aset beracun demi mendanai kehidupan parasit yang sedang berdiri di belakang ibumu itu. Kau mencuri puluhan juta untuk tas branded, ratusan juta untuk uang muka properti. Dan kau pikir sistemku tidak akan mendeteksinya. Ibu Darmi yang mendengarkan rentetan fakta itu mendadak menjerit histeris. Dia berlari menuruni tangga dan memeluk lengan Randy yang terborgol. Randy, katakan pada ibu kalau perempuan ini berbohong. Katakan kalau uangmu masih ada di bank. Randy, jawab ibu. Randy hanya bisa menunduk. Air matanya mulai menetes bercampur keringat dingin. Rekeningku kosong. Bu, kartu kreditku semua ditolak saat aku mau membayar kopi di kantor pagi ini. Mesin ATM bilang aksesku diblokir oleh pihak pusat. Tentu saja kosong, mantan suamiku. Ucapku dengan nada berirama yang sangat pelan namun menyayat. Aku telah menggunakan hak veto absolutku tadi malam untuk mengaktifkan klausul pelanggaran di kontrak kerjamu. Protokol autodebit dari perusahaanku telah menyedot kembali setiap sen saldo gabungan 3,2 miliar rupiah di rekeningmu ke dalam trust fund pemulihan aset. Kau sudah bangkrut bahkan sebelum ayam berkokok pagi ini. Siska, yang sedari tadi mendengarkan dengan tubuh gemetar, perlahan mundur menjauhi Ibu Darmi. Ilusi tentang menikahi miliarder tampan telah hancur berkeping-keping. Bangkrut? Randy, kau bilang rumah ini milikmu. Kau bilang kau kaya raya. Ternyata kau cuma benalu yang mencuri uang istrimu. Jerit Siska dengan nada sengau yang kini dipenuhi kepanikan dan kemarahan. Tutup mulutmu, Siska. Kau juga ikut menikmati uang itu. Bentak Randy histeris, mencoba membela diri di tengah kehancurannya. Cukup sandiwaranya, perintahku datar, memotong keributan murahan di depanku. Aku mengulurkan tangan. Dan Pak Surya segera menyerahkan map dokumen yang sudah disegel. Proses likuidasi aset untuk rumah dan semua kendaraan ini sudah resmi berjalan. Dan ini, Randy, adalah surat pemecatan tidak hormatmu, sekaligus draft gugatan perdata yang resmi didaftarkan pagi ini. Aku melemparkan map itu ke arah dada Randy hingga dokumen di dalamnya berhamburan jatuh ke lantai marmer.
Aku menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 55 miliar rupiah secara tunai. Tegasku dengan penekanan pada setiap suku kata. Jika kau gagal membayar, nama Randy Wibawa akan terukir abadi di dalam daftar hitam blacklist BI. Kau tidak akan pernah bisa meminjam uang, membuka usaha, atau mendapat pekerjaan yang layak seumur hidupmu. Kau dan keluargamu akan dililit utang yang tidak akan pernah lunas hingga napas terakhir kalian. Ibu Darmi merosot jatuh berlutut di atas lantai marmer. Tangannya mencengkeram dadanya yang sesak. Wanita tua yang kemarin dengan sombongnya memanggilku benalu itu kini menangis meraung-raung, menyadari bahwa nyawa kehidupannya baru saja dicabut paksa. Siska tidak membuang waktu. Tanpa pamit, pelakor murahan itu berlari kencang menerobos barisan penjagaan, kabur meninggalkan keluarga bangkrut itu untuk menyelamatkan sisa-sisa barang branded yang belum disita di apartemennya. "Siska, jangan tinggalkan aku," teriak Randy dengan putus asa. Namun wanita itu bahkan tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Aku berdiri menjulang di atas mereka berdua, menatap kejatuhan mereka dengan kepuasan logis yang tak terbantahkan. Sebagai pemilik modal, inilah caraku memastikan bahwa hukum gravitasi finansial bekerja dengan sempurna. Di layar tablet yang dipegang Pak Surya, portofolio investasiku baru saja mencatatkan capital gain harian yang kembali menembus rekor, sebuah ironi yang sangat manis di tengah kebangkrutan total pria ini. "Pak Polisi, silakan bawa tersangka Randy Wibawa ke sel tahanan," perintahku dengan gestur tangan yang sangat anggun. "Dan Pak Yanto, seret wanita tua itu keluar dari gerbangku sekarang juga. Mereka hanya punya pakaian yang melekat di badan. Lempar tas dan perhiasan palsu itu ke tempat sampah." Randy ditarik paksa masuk kembali ke dalam mobil polisi. Tangisannya memecah pagi, memohon ampunan yang tak akan pernah ia dapatkan dariku. Sementara Ibu Darmi diseret tanpa ampun oleh dua petugas keamanan. Tubuhnya meronta lemah saat ia ditendang keluar dari gerbang besi rumah megah yang semalam ia klaim sebagai miliknya. Mereka telah resmi menjadi gelandangan di jalanan aspal yang panas. Mereka akan segera menyadari bahwa takdir mereka kini hanyalah mencari tempat berteduh di sebuah gubuk reot kumuh, mencium bau busuk yang sesungguhnya. Malam pengusiranku telah kubayar lunas secara tunai. Mulai detik ini, Randy Wibawa dan Ibu Darmi hanyalah seonggok kotoran bernama sampah sejarah yang tak akan pernah lagi menyentuh ujung gaunku. Cahaya matahari pagi memantul menyilaukan dari atap baja mobil patroli kepolisian yang terparkir melintang di pelataran rumah mewahku. Suasana bising akibat jeritan dan tangisan dari teras kini telah berganti menjadi ketertiban yang sangat prosedural dan terukur. Aku berdiri tegak di tengah halaman, melipat tangan di depan dada, menyaksikan detik-detik terakhir dari proses pembersihan ini dengan kepuasan seorang eksekutor yang baru saja merampungkan mahakarya terbesarnya. Kaca jendela kursi belakang mobil patroli itu sengaja diturunkan setengah oleh petugas, memperlihatkan wajah Randy Wibawa yang pucat pasi, hancur, dan kehilangan seluruh wibawanya. Borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangannya bergemerincing pelan dan menyedihkan setiap kali tubuhnya bergetar menahan tangis. Pria yang baru semalam dengan lantang mengusirku ke jalanan, membentakku, dan menghinaku sebagai istri bau sampah itu, kini tak lebih dari seonggok daging tak berharga yang menunggu waktu untuk dijebloskan ke dalam sel tahanan kota. Aku melangkah menuruni anak tangga marmer Carrara, mendekati badan mobil tersebut dengan ritme ketukan stiletto merahku yang sangat pelan dan berirama dominan. Bau tajam dari parfum floral murahan yang biasa menempel di kerah kemejanya akibat bercumbu mesra dengan pelakor murahan itu kini telah lenyap, sepenuhnya tergantikan oleh aroma keringat dingin dan aura keputusasaan absolut. "Kirana, kumohon, Kirana," lirih Randy. Suaranya pecah dan bergetar hebat saat aku menghentikan langkah tepat di samping pintu mobil. Matanya yang sembab menatapku penuh permohonan yang menjijikan, seolah aku adalah satu-satunya dewi yang bisa mengabulkan keajaiban untuknya. "Aku ini ayah dari bayi yang sedang kau kandung. Tidakkah kau punya sedikit saja belas kasihan di hatimu? Aku berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Aku akan bekerja sekeras apapun. Tolong cabut laporannya. Jangan biarkan aku membusuk di dalam penjara." Aku menatap mata suamiku itu dengan pandangan kosong yang luar biasa dingin. Tidak ada senyuman mengejek. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya kekosongan absolut yang secara psikologis mengisyaratkan bahwa dia sudah lama mati di mataku.
Mengembalikan uangku? Tanyaku sangat datar. Nada suaraku memancarkan aura aristokratis yang tak akan pernah bisa disentuhnya lagi. Dengan apa kau akan membayarnya, Randy? Saldo di rekeningmu sudah rata dengan tanah berkat sistem auto-debit yang kuaktifkan tanpa ampun pagi ini. Posisi manajer pengadaan yang selalu kau banggakan itu sudah kuhapus permanen dari struktur organisasi. Bahkan, kemeja sutra mahal yang melekat di badanmu saat ini dibeli menggunakan uang hasil korupsi, yang secara legal telah tercatat sebagai aset beracun di dalam neraca keuanganku. Randy terisak sangat keras, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga nyaris menyentuh lututnya, berusaha menyembunyikan tangisnya dari tatapan aparat yang mengawasinya. Kau tidak pernah benar-benar mencintaiku, Randy. Kau hanya mencintai fasilitas eksklusif dan kemudahan gaya hidup yang kuberikan secara gratis. Kau selalu menganggapku sebagai benalu miskin yang numpang hidup hanya karena aku sesekali turun ke lapangan dengan das terlusuh untuk memastikan operasional pabrik perusahaanku berjalan lancar. Lanjutku tajam, memastikan setiap kata mengukir luka trauma permanen di mentalnya. Kau dan ibumu terlalu tamak. Kalian dengan bodohnya menukar tambang emas abadi dengan kesenangan sesaat. Pak Surya melangkah sigap mendampingiku, menyodorkan sebuah pena tinta mahal dan selembar dokumen resmi dengan kop surat tebal yang harus ditandatangani Randy saat ini juga sebagai tanda terima penyitaan di tempat. Ini adalah draft akhir gugatan perdata yang telah disahkan oleh tim legal kami. Jelasku, menunjuk tepat ke nominal angka yang tercetak dengan huruf tebal di halaman pertama dokumen itu. 55 miliar rupiah. Randy, itu adalah akumulasi dari dana yang kau curi, penalti pelanggaran kontrak kerjamu, dan kerugian imaterial perusahaanku akibat audit forensik darurat yang terpaksa kami gelar semalaman. Ambil penanya, dan tanda tangani sekarang juga. 55 miliar? Kirana, kau pasti gila. Seumur hidupku aku tidak akan pernah bisa mengumpulkan uang tunai sebanyak itu. Jerit Randy semakin histeris, menatap angka raksasa tersebut dengan keputusasaan yang meluap-luap menghancurkan akal sehatnya. Itu memang tujuan utamanya. Balasku dengan senyum sinis yang tak lagi kusembunyikan. Aku sama sekali tidak butuh uang recehanmu itu. Pergerakan portofolio perusahaanku rutin mencetak capital gain puluhan miliar dalam waktu semalam tanpa butuh bantuan otak sempitmu. Aku hanya butuh instrumen hukum untuk memastikan bahwa sisa kehidupanmu hancur berkeping-keping. Dengan beban utang sebesar ini, namamu akan terkunci abadi di dalam daftar hitam blacklist BI. Kau tidak akan pernah bisa meminjam uang ke bank manapun, tidak bisa mencicil kendaraan, atau bahkan sekadar melamar pekerjaan rendahan sekalipun. Kau telah resmi tamat. Dengan kedua belah tangan yang bergetar hebat dan air mata penyesalan yang terus mengalir membasahi kerah kemejanya, Randy terpaksa membubuhkan tanda tangannya yang tak karuan di atas kertas itu di bawah pengawasan polisi. Borgol di tangannya berbunyi bergesekan nyaring, menciptakan sebuah melodi kekalahan yang sangat memanjakan telingaku. Aku mengambil kembali dokumen tersebut, memutar tubuhku membelakangi mobil patroli, dan memberikan isyarat tangan yang sangat tegas kepada komandan penyidik. Bawa dia pergi dari propertiku. Aku sudah muak melihat sampah sejarah ini. Perintahku mutlak. Mesin mobil bercece besar itu meraung, perlahan bergerak melaju menjauh dari pelataran rumah. Randy terus meneriakkan dan memanggil namaku dari balik kaca jendela yang perlahan tertutup rapat. Namun aku sama sekali tidak menoleh walau hanya 1 milimeter. Babak kehidupannya di dalam istanaku telah usai secara permanen. Dia tidak lagi memegang kendali atas apapun. Menggunakan hak veto absolutku malam tadi, aku telah mencabut seluruh identitas korporatnya tanpa menyisakan satupun jalan untuknya kembali merangkak naik. Aku melangkah pelan kembali ke arah gerbang besi tinggi yang kini dijaga ketat berlapis oleh belasan petugas keamanan internal perusahaanku. Di luar sana, di atas trotoar aspal yang mulai mendidih tersengat terik matahari siang, Ibu Darmi masih terduduk lemas bagaikan rongsokan tak bernilai. Riasan wajah tuanya luntur berantakan terkena keringat dan air mata, sementara gaun sutra mahalnya kotor ternoda debu jalanan. Mantan mertuaku yang dulu selalu memandangku layaknya kotoran menjijikan dengan bau selokan itu, kini menengadah menatapku dengan raut wajah hancur lebur tanpa sisa harga diri. Kirana, Nyonya Kirana, tolong ibu, rintihnya dengan suara serak yang memilukan,
mengulurkan tangannya yang keriput dan gemetar menyusup dari sela-sela jeruji gerbang besiku. Ibu tidak punya rumah. Ibu tidak punya uang sepeser pun untuk makan siang ini. Biarkan ibu tinggal di paviliun belakang. Nak, ibu berjanji akan membersihkan rumahmu tiap hari. Ibu rela jadi pembantu. Aku berdiri menjulang, menatapnya dari balik pagar baja, membiarkan keheningan yang lama menggarisbawahi betapa terhinanya posisi wanita tua itu sekarang. Proses likuidasi aset yang kujalankan tidak menyisakan remah-remah sedikit pun untuknya. Segala perhiasan emas, rekening deposito, dan tabungan yang biasa ia pamerkan di acara arisan adalah hasil manipulasi Randy, yang pagi ini sudah disita sepenuhnya oleh otoritas pengadilan. Pembantu di rumah peristirahatanku digaji dengan sangat layak dan mereka memiliki harga diri yang tinggi. Darmi, kau bahkan sama sekali tidak memenuhi kualifikasi dasar itu. Jawabku dengan intonasi pelan, merendahkan, dan menyayat. Baru semalam kau membentak dan menyuruhku pergi untuk hidup miskin sebagai gelandangan. Kau bilang aku ini parasit menjijikan yang pantas mati kelaparan di aspal jalanan. Kini karma itu memukul balik lebih cepat dari yang kau duga, menampar tepat di wajah keriputmu. Aku segera membalikkan badan dengan anggun, sama sekali tak tersentuh oleh ratapan histerisnya yang semakin keras menggema di jalanan sepi. Tutup gerbang utama ini rapat-rapat, Yanto. Aku tidak ingin ada lalat yang mengganggu ketenangan propertiku. Dilaksanakan, Nyonya Besar. Jawab Pak Yanto dengan sikap sempurna. Mesin hidrolik gerbang berderit berat, mengunci rapat batas wilayah itu dengan suara benturan logam yang keras dan final. Suara itu sekaligus mengisolasi wanita tamak tersebut secara permanen dari segala bentuk kemewahan yang selalu ia puja-puja sepanjang hidupnya. Randy akan membusuk lama di dalam sel tahanannya, dan ibunya akan segera terseret takdir untuk menempati sebuah gubuk reot kumuh yang tak layak huni, meratapi kebodohannya hingga akhir hayat. Keadilan finansial yang kujatuhkan hari ini adalah sebuah deklarasi perang yang telah kumenangkan secara bersih, senyap, dan tanpa ampun. Randy Wibawa meringkuk gemetar di sudut sel tahanan kota yang sempit, lembab, dan minim cahaya. Udara di dalam ruangan jeruji besi itu terasa sangat pekat, dipenuhi oleh aroma pesing kotoran manusia dan bau karat yang luar biasa menusuk hidung. Ironisnya, aroma menjijikan ini jauh lebih menyengat dan memuakkan daripada sekadar bau selokan yang dulu sering ia dan ibunya jadikan senjata untuk menghina daster lusuh milik istrinya. Setelan jas bespoke jahitan tangan seharga puluhan juta yang melekat di badan Randy kini telah robek di bagian bahu, kotor ternoda debu dan sisa makanan dari tahanan lain. Tidak ada lagi pangeran korporat yang berdiri angkuh membusungkan dada. Pria itu kini tak lebih dari seonggok daging tak bernilai yang sedang meratapi nasibnya sendiri. Di atas ubin beton yang dingin, tergeletak salinan berkas gugatan perdata setebal ratusan halaman yang ditinggalkan oleh penyidik beberapa jam lalu. Mata Randy yang membengkak dan sembab terus-menerus menatap deretan angka cetak tebal di halaman pertama dokumen tersebut. 55 miliar rupiah. Angka itu terasa seperti sebuah godam raksasa yang menghantam dan meremukan isi kepalanya berulang kali tanpa henti. Randy memeluk lututnya erat-erat. Air mata keputusasaan membasahi pipinya yang kotor. Ilusi tentang dirinya yang merupakan seorang miliarder mandiri, seorang manajer pengadaan yang jenius, kini telah menguap menjadi debu di udara. Pintu sel berderi terbuka. Seorang petugas membawa Randy menuju ruang kunjungan yang disekat oleh kaca tebal kusam. Di seberang meja, duduk seorang pengacara publik penunjukan negara, karena tidak ada satupun firma hukum swasta elit yang sudi membela seseorang dengan rekening kosong. Tuan Randy, saya telah meninjau dokumen dari pihak PT Green Corp Nusantara, ujar pengacara berwajah lelah itu tanpa nada simpati sedikit pun. Taktik hukum yang digunakan oleh CEO mereka benar-benar tanpa celah. Tindakan likuidasi aset telah dieksekusi secara legal. Rumah pondok indah, seluruh mobil mewah, dan bahkan jam tangan Rolex yang biasa Anda pakai, semuanya diklaim kembali sebagai properti inventaris perusahaan. Mereka memiliki bukti kuat bahwa semua itu dibeli dari sisa marin operasional yang bukan hak Anda. Tapi tabunganku. Uang di deposito pribadiku. Randy memukul meja kaca itu dengan kedua tangannya yang diborgol. Suaranya parau dan putus asa. Katakan padaku uang itu masih bisa diselamatkan untuk membelamu.
Pengacara itu menggeleng pelan, merapikan kertas kerjanya dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Tidak ada yang tersisa, Tuan. Pihak perusahaan menggunakan klausa khusus yang mengizinkan mereka memotong dana secara sepihak. Sistem autodebit korporat telah menyedot saldo gabungan Anda hingga menyentuh angka 0 rupiah hanya dalam hitungan detik. Lebih buruk lagi, akibat audit forensik yang mengungkap manipulasi vendor fiktif Anda, nama Anda hari ini resmi dimasukkan ke dalam daftar merah blacklist BI. Randy terdiam mematung, seolah oksigen ditarik paksa dari paru-parunya. Anda sudah tamat secara finansial, lanjut pengacara itu, menancapkan paku terakhir ke dalam peti mati kehidupan Randy. Anda tidak akan bisa membuka rekening bank manapun, tidak akan bisa melamar pekerjaan di sektor formal, dan setiap sen penghasilan Anda kelak akan otomatis disita untuk mencicil utang 55 miliar tersebut. Anda secara resmi telah menjadi gelandangan di mata sistem keuangan negara. Dalam sisa waktu kunjungannya, Randy memohon untuk diberikan 1 kali hak menggunakan telepon. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia menekan nomor ponsel Siska, sang pelakor murahan yang menjadi alasan utama ia membuang istri sahnya. Nada sambung berbunyi panjang, sebelum akhirnya diangkat. "Ska, sayang, tolong aku," jerit Randy penuh harap. Suaranya pecah di ujung keputusasaan. "Tolong bayar jaminan penangguhan penahananku pakai uang yang pernah ku transfer padamu. Aku butuh bantuanmu sekarang juga." Terdengar helaan napas sinis dan tawa mengejek dari seberang telepon. "Bantu kamu? Pakai uang yang mana, Mas? Semua rekeningku yang ada aliran dana dari kamu juga ikut diblokir sama bank. Apartemenku disegel. Kamu itu ternyata cuma laki-laki miskin tukang tipu yang cuma bisa numpang hidup sama harta istri aslimu. Siska, kumohon, aku melakukan semua ini demi kamu." Randy menangis sejadi-jadinya. Harga dirinya telah hancur tak bersisa. Mimpi aja sana di penjara. Aku ini perempuan berkelas. Gak level disuruh nungguin mantan napi gembel yang utangnya puluhan miliar. Mulai sekarang, jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar benalu miskin. Telepon ditutup sepihak. Siska memutuskan panggilannya, memutuskan hubungan mereka, dan secara bersamaan memutuskan kewarasan Randy. Pria itu berteriak histeris, membanting gagang telepon ke dinding, mengutuki kebodohannya sendiri yang telah menukar intan berlian tak ternilai demi seonggok batu kali murahan. Randy baru menyadari bahwa istrinya yang ia anggap parasit itu sebenarnya adalah sang inang kehidupan yang selama ini menjaga napasnya tetap berhembus. Dan kini, ia telah membunuh inang tersebut dengan tangannya sendiri. Sementara itu, jauh di atas polusi dan hiruk-pikuk kesengsaraan ibu kota, Kirana Larasati berdiri dengan keanggunan seorang ratu penguasa di balik jendela kaca panorama penthouse mewahnya di kawasan Sudirman. Tangannya yang lentik dan terawat memegang secangkir teh Darjeeling hangat. Ia menatap hamparan kota Jakarta layaknya menatap sebuah papan catur raksasa di mana ia baru saja memenangkan pertandingan secara telak, mutlak, dan tanpa menyisakan bidak satupun untuk lawannya. Layar monitor raksasa di ruang kerjanya terus memancarkan grafik hijau dari pergerakan portofolio investasinya yang meroket tajam, mencetak capital gain triliunan rupiah setelah pasar menyambut positif perombakan direksi internal Green Corp. Kirana menyesap tehnya perlahan. Ia tidak merasakan sedikitpun belas kasihan saat menerima laporan digital dari tim hukumnya mengenai status penahanan Randy dan penyitaan paksa yang menjerat mantan mertuanya. Keputusannya menggunakan hak veto untuk menghancurkan mereka terbukti adalah langkah bisnis paling brilian yang pernah ia ambil. Semua uang yang dihabiskan Randy untuk membeli barang mewah selingkuhannya telah diubah menjadi aset beracun yang berbalik mencekik leher pria itu secara legal. Bagi Kirana, Randy dan Ibu Darmi tak lebih dari sekadar sampah sejarah yang memang sudah seharusnya didaur ulang melalui proses penghancuran. Dulu, wanita tua itu dengan sangat angkuh mengusirnya dari propertinya sendiri, memaksanya keluar di tengah hujan badai dengan pakaian basah. Kini, laporan dari tim lapangan menyebutkan bahwa Ibu Darmi terlihat berkeliaran di jalanan dengan wajah linglung, menenteng kantong plastik berisi sisa bajunya, berjalan tertatih-tatih mencari tempat berteduh di sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta api karena tak ada satupun sanak saudara yang sudi menampung keluarga buronan korupsi. Sebagai sang eksekutor yang merajut seluruh jaring kehancuran ini, Kirana merasa jiwanya sangat damai.
Ia mengelus perutnya yang membuncit dengan senyum aristokratis yang begitu tulus. Senyum kemenangan seorang ibu yang berhasil menyingkirkan predator berbahaya dari sekitar calon anaknya. Kemiskinan absolut dan penderitaan finansial seumur hidup adalah hukuman paling logis bagi mereka yang berani menggigit tangan yang selama ini setia memberi mereka makan. Kerajaan ilusi Randy Wibawa telah resmi rata dengan tanah. Di bumi hanguskan oleh diamnya seorang istri yang mereka anggap tak berdaya. Matahari siang membakar atap-atap seng berkarat di sebuah permukiman ilegal yang berimpitan langsung dengan rel kereta api di pinggiran utara ibu kota. Udara di tempat itu tidak hanya panas, melainkan tebal, lengket, dan syarat akan racun. Asap pembakaran sampah liar berbaur menjadi satu dengan uap pekat yang menguar dari parit air hitam pekat yang mampat. Di tempat pembuangan inilah, jauh dari lampu kristal bacarat dan lantai marmer Carrara Pondok Indah, bau selokan yang sesungguhnya menusuk rongga pernapasan tanpa kenal ampun. Di dalam sebuah gubuk reot berukuran 3x3 meter yang dindingnya hanya terbuat dari tripleks bekas dan spanduk kampanye pudar, Ibu Darmi duduk meringkuk di atas kasur kapuk tipis yang dipenuhi bercak noda kecoklatan. Lalat-lalat hijau beterbangan mengitari wajahnya yang kini tirus dan kusam. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan dari seorang nyonya besar yang gemar memamerkan harta di acara arisan sosialita. Gaun sutranya telah ditukar dengan pakaian bekas pemberian warga sekitar yang jauh lebih buruk dan lebih hina daripada daster lusuh milik Kirana yang dulu selalu ia caci maki. Darmi telah resmi bertransformasi menjadi seorang gelandangan sejati. Di sudut gubuk yang pengap itu, Siska duduk memeluk lututnya dengan tatapan kosong bercampur amarah yang mendidih. Wajah cantiknya yang merupakan hasil operasi plastik berbiaya ratusan juta kini dipenuhi keringat kotor. Riasannya luntur menciptakan jejak hitam di bawah matanya. Si pelakor murahan itu tidak henti-hentinya menatap layar ponsel pintarnya yang sudah retak. Berulang kali ia mencoba membuka aplikasi mobile banking, dan berulang kali pula layar itu menampilkan notifikasi merah pemblokiran. Hukum absolut dari seorang eksekutor finansial seperti Kirana Larasati memang tak pernah setengah-setengah. Audit forensik yang dijalankan Green Corp tidak hanya menghanguskan Randy, tetapi juga melacak setiap aliran dana ke rekening Siska. Uang haram yang selama ini menopang gaya hidup hedonis selebgram itu diklasifikasikan sebagai aset beracun tindak pidana penggelapan korporasi. Dalam kurun waktu kurang dari 48 jam, proses autodebit dari otoritas bank telah menyedot bersih tabungan Siska, menyita apartemen mewahnya, dan membiarkannya terbuang ke jalanan dengan tangan kosong bersama calon mertua halusinasinya. Siska melirik tajam ke arah Ibu Darmi yang sedang tertidur gelisah karena suhu udara yang memanggang tubuh. Matanya tertuju pada sebuah cincin emas tua yang masih melingkar erat di jari manis wanita renta tersebut. Satu-satunya barang berharga yang berhasil disembunyikan Darmi saat pengusiran paksa terjadi. Otak manipulatif Siska bekerja cepat. Ia tahu ia tidak akan bisa bertahan hidup di tempat menjijikan ini satu hari lagi. Randy sudah tamat. Terjerat gugatan perdata puluhan miliar dan namanya terkunci selamanya di blacklist BI. Tidak ada lagi pangeran kaya yang bisa ia perah hartanya. Dengan gerakan mengendap-endap bak seekor ular berbisa, Siska merangkak mendekati tubuh Ibu Darmi. Napasnya tertahan saat jari-jarinya yang berkuku panjang mulai menarik perlahan cincin emas tersebut dari jari keriput sang mertua ilusi. Namun, tarikan itu terlalu kasar. Ibu Darmi tersentak bangun. Matanya membelalak lebar menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang kau lakukan? Kau mau mencuri cincinku? Dasar pelakor murahan tak tahu diuntung. Jerit Ibu Darmi histeris, suaranya parau dan melengking. Ia meronta, berusaha merebut kembali perhiasan terakhir yang menjadi penyambung nyawanya. Siska tidak lagi berpura-pura manis. Segala rasa hormat palsu yang dulu ia tunjukkan telah menguap. Dengan kasar, perempuan muda itu mendorong dada Ibu Darmi hingga wanita tua tersebut terpental membentur dinding tripleks gubuk. Lepaskan, dasar tua bangka jompo, bentak Siska beringas, menggenggam erat cincin emas itu di telapak tangannya. Ini bayaran untuk semua penderitaanku. Gara-gara anak lelakimu yang sok kaya itu, rekeningku disita dan aku dikejar-kejar aparat. Kalian itu penipu. Anakmu ternyata cuma cecunguk miskin yang numpang hidup pada harta istrinya. Itu hartaku. Kembalikan, dasar perempuan jalang.
Kau yang merusak rumah tangga anakku hingga kami menjadi seperti ini. Ibu Darmi menangis meraung-raung, mencoba merangkak maju menerjang kaki Siska. Siska menendang pelan tangan wanita tua itu dengan tatapan jijik yang luar biasa. Mimpi saja sana. Kau dan Randy itu cuma parasit. Kalian benalu menjijikan yang merasa diri kalian penguasa. Kalian pantas membusuk di tempat sampah ini. Selamat menikmati bau limbahmu sendiri, Nyonya Besar. Tanpa menoleh lagi, Siska berbalik dan berlari keluar dari gubuk yang pengap itu, menerobos gang sempit yang dipenuhi genangan lumpur hitam. Ia kabur membawa sisa-sisa harapan terakhir milik Ibu Darmi, meninggalkan wanita tua yang dulu dengan angkuhnya mengusir Kirana di tengah badai, kini sendirian, tak berdaya, dan benar-benar tak memiliki apa-apa. Ibu Darmi merangkak keluar dari ambang pintu tripleksnya. Tubuhnya gemetar hebat meratapi nasib. Debu beterbangan saat kereta api barang melintas dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, menutupi jeritan tangisnya yang paling menyedihkan. Ia menyadari dengan rasa sakit yang mengoyak jiwa, bahwa karma telah menjemputnya dengan sangat brutal. Ia kini bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seonggok sampah sejarah yang perlahan-lahan membusuk di sudut kota yang terlupakan. Sementara itu, jauh dari aroma busuk dan keputusasaan permukiman kumuh tersebut, Kirana Larasati duduk dengan sangat anggun di sebuah sofa recliner berlapis kulit putih di ruang rawat VVIP sebuah rumah sakit bertaraf internasional. Suara alunan musik klasik Chopin mengalun pelan dari speaker tak kasat mata, berpadu dengan udara sejuk dari pendingin ruangan yang disaring filter antibakteri. Kirana meletakkan cangkir teh peppermint miliknya ke atas nakas pualam. Tatapannya terfokus pada layar tablet resolusi tinggi di pangkuannya. Laporan investigasi lapangan dari Pak Yanto baru saja masuk, lengkap dengan rekaman video rahasia yang memperlihatkan pertengkaran fisik antara Ibu Darmi dan Siska di dalam gubuk reo tersebut. Tidak ada seutas pun senyum yang tergambar di wajah aristokratis Kirana. Ia mengamati adegan menjijikan dari dua manusia yang saling mengkhianati itu layaknya seorang dewa yang sedang memantau eksperimen laboratoriumnya. Musuh-musuhnya telah saling menghancurkan, persis seperti algoritma psikologis yang telah ia perhitungkan sejak awal. Sebuah akhir yang sangat puitis. Gumam Kirana pelan pada dirinya sendiri. Tangannya yang bebas bergerak mengelus lembut perutnya yang semakin membesar, merasakan tendangan kecil dari bayi di dalam kandungannya. Di layar tablet yang sama, sebuah pop-up notifikasi finansial muncul menyela video. Laporan kuartalan Green Corp menunjukkan lonjakan spektakuler. Portofolio perusahaannya kembali menguat setelah proses likuidasi aset dan pembersihan jajaran manajemen diselesaikan secara komprehensif. Keputusannya mengeksekusi hak veto dan memberangus Randy terbukti menjadi langkah bisnis yang luar biasa cemerlang, menghasilkan capital gain hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu kurang dari 2 minggu. Pria yang mengkhianatinya kini meringkuk di dalam sel sempit menunggu sidang, terjerat utang raksasa yang tak mungkin terlunasi. Mertua yang merendahkannya kini hidup di tengah tumpukan sampah yang tak akan pernah ia bersihkan. Kirana Larasati telah memenangkan segalanya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan darah. Ia membiarkan sistem, hukum, dan keserakahan musuhnya yang bekerja menuntaskan tugas tersebut. Sang Ratu Sampah mematikan layar tabletnya, menyandarkan kepala pada bantal sutra yang lembut, dan menutup matanya dengan kedamaian absolut yang hanya bisa dirasakan oleh seorang penguasa sejati. Panggung kehancuran itu telah resmi ditutup, menyisakan jalan setapak bertabur emas untuk kehidupannya yang baru. Di bawah bayangan jembatan layang stasiun kereta api utara yang lembab dan berlumut, aroma pekat bau selokan menguar tajam, menyatu dengan tumpukan limbah organik yang membusuk tersapu hujan semalaman. Di tempat pembuangan yang dihindari oleh cahaya matahari inilah, karma menjalankan tugasnya dengan sangat presisi. Ibu Darmi, wanita yang setahun lalu masih gemar membusungkan dada di acara arisan elit berlantai marmer, kini teronggok tak berdaya di dalam sebuah gubuk reot beralaskan kardus basah. Tubuhnya yang kurus kering hanya dibalut oleh pakaian rombeng pemberian orang, jauh lebih menyedihkan dan lebih hina daripada daster lusuh yang dulu selalu ia jadikan bahan cacian. Di usianya yang telah senja, Darmi kini resmi menjadi seorang gelandangan tanpa identitas yang harus bersaing dengan tikus got hanya untuk memperebutkan sisa makanan basi. Tidak ada satupun kerabat yang sudi menampung wanita bermental parasit tersebut,
terutama setelah namanya viral sebagai ibu dari seorang terpidana kasus penggelapan kelas kakap. Berjarak 15 km dari gubuk kumuh itu, di balik dinding jeruji besi rumah tahanan negara kelas 1 yang dingin dan tak tembus cahaya, Rendy Wibawa menatap lantai beton dengan sepasang bola mata yang kosong dan mati. Putusan pengadilan atas gugatan perdata yang dilayangkan Green Corp telah berkekuatan hukum tetap. Tuntutan ganti rugi sebesar 55 miliar rupiah yang tak mungkin sanggup ia bayar itu telah resmi menjadikannya budak utang seumur hidup. Pria yang dulu merasa dirinya adalah pangeran korporat tak terkalahkan itu kini telah tamat. Segala keangkuhannya hancur ditebas oleh aset beracun ciptaannya sendiri. Akibat hasil akhir dari audit forensik yang mengungkap kejahatannya, identitas finansial Rendy telah dikunci secara permanen di dalam daftar hitam blacklist BI. Dia telah menjelma menjadi sekadar sampah sejarah di mata dunia perbankan. Bahkan ketika ia bebas 10 tahun lagi, ia tidak akan pernah bisa meminjam uang, tidak bisa membeli aset atas namanya, dan akan terus diburu oleh penagih utang. Setiap sen yang kelak ia hasilkan dari pekerjaan kasarnya sebagai mantan narapidana akan langsung ditarik tanpa sisa oleh sistem autodebit otoritas pengadilan. Ia benar-benar dibuat menderita tanpa ampun, dikuliti hidup-hidup oleh kemiskinan. Sementara itu, Siska, sang pelakor murahan yang mengira bisa lolos dengan membawa lari cincin emas mertuanya, menemukan takdir yang tak kalah mengenaskan. Ketamakannya terbukti menjadi bumerang maut. Saat ia mencoba menjual cincin emas antik itu di sebuah toko perhiasan, sistem keamanan toko langsung mengenali residivis yang fotonya telah disebar sebagai buronan kasus pencurian. Wanita yang selalu numpang hidup dan memeras keringat pria lain itu langsung disergap oleh aparat kepolisian di tempat. Kini, ia harus menghabiskan masa mudanya di penjara wanita. Wajah cantiknya memudar digerogoti kerasnya kehidupan sel, membuktikan bahwa seorang benalu akan selalu mati mengering saat inang tempatnya menempel mencabut sumber kehidupannya. Kontras yang begitu luar biasa dan menyayat hati itu berbanding terbalik secara absolut dengan apa yang terjadi di lantai puncak Rumah Sakit Internasional Medistra. Di dalam sebuah presidential suite VIP yang steril, harum oleh aroma lavender murni, dan kedap dari segala kebisingan dunia luar, Kirana Larasati berbaring dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang besar. Cahaya keemasan dari mentari sore menembus masuk melalui jendela kaca panorama, menyinari wajah aristokratisnya yang kini memancarkan kedamaian mutlak. Di dalam pelukannya yang hangat dan terlindungi, tertidur lelap seorang bayi laki-laki tampan yang baru saja ia lahirkan ke dunia melalui persalinan yang lancar dan tanpa rasa sakit. Bayi laki-laki yang sehat dan sempurna itu bukanlah anak dari seorang narapidana miskin. Dia adalah pewaris tunggal dari portofolio bisnis triliunan rupiah. Pewaris dari tahta penguasa Green Corp. Pintu geser otomatis kamar VIP itu terbuka pelan tanpa suara. Pak Surya, kepala divisi hukum sekaligus penasihat kepercayaannya, melangkah masuk ke dalam ruangan dengan setelan jas rapi, menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada dua penguasa di ruangan tersebut. Selamat sore, Nyonya Besar. Selamat atas kelahiran tuan muda pewaris kita. Beliau tampak sangat sehat dan mewarisi ketenangan Anda. Sapa Pak Surya dengan senyum tulus yang jarang ia perlihatkan. Pria parubaya itu kemudian meletakkan sebuah map kulit tipis berlambang emas di atas meja pualam. Saya hanya ingin memberikan laporan final singkat agar Anda bisa beristirahat dengan tenang. Operasi pembersihan telah selesai secara paripurna. Kirana menatap pengacaranya itu dengan sepasang mata yang tajam, dingin, namun penuh kepuasan. Matanya tak lagi menyiratkan dendam seorang istri yang terluka, melainkan kebijaksanaan seorang dewi yang telah menuntaskan tugasnya. Jabarkan padaku, Surya. Proses likuidasi aset telah mencapai titik purna. Lapor Pak Surya dengan nada formal. Rumah mewah di Pondok Indah, beserta seluruh deretan mobil Eropa yang pernah dipakai oleh Rendy Wibawa, telah berhasil dilelang secara tertutup kepada konglomerat asing.
Seluruh hasil penjualannya telah masuk ke kas utama perusahaan, menyumbang angka capital gain yang fantastis pada penutupan kuartal ini. Semua kerugian finansial yang mereka akibatkan telah tertutupi ratusan kali lipat. Kirana mengusap pipi lembut bayinya dengan jari telunjuknya yang dihiasi berlian solitaire. Sebuah langkah pembersihan yang sangat efisien. Mereka mengira bisa merampas kerajaanku. Namun mereka lupa bahwa akulah sang arsitek yang merancang fondasinya. Hukum finansial tidak pernah mengenal kata maaf. Surya. Saat aku mengaktifkan hak veto di malam pengusiran itu, aku tidak sedang marah. Aku sekadar menghitung kerugian dan mengeliminasi hama yang merusak persentase keuntunganku. Anda mengeksekusi mereka dengan sangat brilian, Nyonya. Puji Pak Surya, mengangguk setuju. Mereka kini berada di dasar palung kehidupan, tidak bisa naik dan tidak bisa mati. Kirana tersenyum, sebuah senyuman elegan yang tak berbalut emosi murahan. Ia adalah sang eksekutor yang menari di atas kehancuran musuh-musuhnya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri dengan darah. Pembalasannya disajikan dalam bentuk deretan angka merah di laporan perbankan, surat sita pengadilan, dan jerat utang yang abadi. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan histeris. Hanya sapuan kuas hukum yang memiskinkan mereka dalam diam. Setelah Pak Surya berpamitan keluar untuk membiarkannya beristirahat, Kirana mengalihkan pandangannya keluar jendela kaca raksasa. Hamparan gedung pencakar langit ibu kota tampak berdiri megah di bawah langit senja, tunduk di bawah telapak kakinya. Ia merapatkan pelukannya pada bayi laki-laki di dadanya, mencium kening pewaris kerajaannya itu dengan cinta yang murni dan tak bersyarat. Wanita yang dulu mereka anggap sebagai sampah itu kini telah menjelma menjadi permaisuri agung yang tak tersentuh oleh penderitaan duniawi. Kirana Larasati telah membuktikan satu hukum alam yang paling mutlak di dunia ini. Pengkhianatan mungkin bisa menghancurkan sebuah pernikahan, tetapi kekuasaan yang absolut, perhitungan finansial yang kejam, dan hati yang sedingin es, akan selalu menjadi senjata pembalasan yang paling mematikan. Di atas sana, di puncak kejayaannya yang gemilang, sang ratu sampah telah menutup buku masa lalunya dengan kemenangan yang kekal, membiarkan orang-orang yang pernah membuangnya membusuk perlahan, tenggelam selamanya di dalam pekatnya kegelapan.